Halo Mbak. Oke, Bogor. Waduh, mantap. Oke teman-teman, hari ini saya bersemangat sekali ya. Kenapa? Karena ada sahabat saya yang waktu kita mulai itu bareng-bareng sudah 8,4 juta hari ini. Bayangin ya teman-teman, kalau income-nya 8 juta sehari itu berarti sebulan berapa ya? 8.400.000 dikali 30 sama dengan 252 juta nih sebulan. Kalau konsisten ya teman-teman, mudah-mudahan nanti giliran teman-teman ya. Nah hari ini materinya adalah, oh iya ini dulu ya. By the way teman-teman, ngopi itu adalah sebuah sejarah ya. Ini waktu ngopi-ngopi awal, waktu kita di Mesin 35 ini ya kita ngobrol ya, seni Mas Jemi, Mas Mirza, Mas Adit ya. Ini, bisnis blockchain, bisnis metaverse yang kita pikir, "Wah ini agak unik nih sebenarnya ya, pasarnya ada nggak ya?" Gitu ya. Ternyata demand-nya tinggi banget ya, kita nggak sadar ya teman-teman ya, yang kita bukan nggak sadar, yang kita tidak nyangka-nyangka ya, demand-nya tinggi banget, orang penasaran banget, pengen belajar tentang blockchain, tentang metaverse, NFT dan lain-lain, dan ini akhirnya kita bisa menghasilkan cukup banyak uang ya. Nih Mas Mirza habis nonton Avatar teman-teman, emang film Avatar baru keluar ya hari ini 15 Desember ya. Pulang nonton Avatar dapat 8,4 juta. Jadi ini emang unik nanti ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti bisnis metaverse ini kemudian sudah mulai ngerjain PR-nya, nanti income itu datangnya tidak karuan, kapan aja dia datang gitu ya. Halo Mas Hardi, selamat datang. Oke, hari ini, materi adalah mengubah 600.000 menjadi 100 juta dalam 69 hari. Ini based on true story. Ini pengalaman saya pribadi yang teman-teman bisa contek, bisa ikuti. Who knows ya, teman-teman juga bisa hasilkan lebih dari saya. Bahkan ada yang sudah 62 juta satu hari ya. Jadi sudah banyak banget ya yang udah berhasil ya teman-teman ya. Oke, sebelum mulai, saya mau cerita dulu nih teman-teman bahwa untuk dapat income dari digital marketing. Jadi gini teman-teman ya, selalu ya, dalam bisnis itu kalau sekarang ya, saat ini gimana caranya ya kita jualan tanpa, nawar-nawarin orang, tanpa nyari orang, ngekrut orang gitu ya. Tapi semua kita kerjakan berdasarkan based on PR ya, misalnya kita ada PR, ini kan ada 11 teknik nanti teman-teman ya. Yang kita kerjakan aja gitu, rajin ngerjain tuh nanti datang sendiri itu namanya buyer datang sendiri, partner datang sendiri, reseller datang sendiri. Itu yang mau kita lakukan teman-teman di era digital seperti ini ya. By the way, suara saya cukup jelas Bapak Ibu? Wah, belakang saya gunung meletus ya. Ini makin canggih ya Zoom sekarang ya. Oke, terima kasih terima kasih. Oke, nah ini ada yang menarik nih guys, yang menarik adalah kalau kita punya produk hebat ya, tapi traffic-nya nggak hebat, itu biasanya kita nggak dapat income teman-teman ya. Atau kalau kita punya traffic hebat tuh kita traffic-nya gila brutal sekali ya teman-teman, Facebook, Instagram, iklan dan lain-lain ya. Ketemu dengan produk hebat, income-nya bisa meledak. Nah ini good news banget nih teman-teman, ini nggak saya sangka ya. Produknya udah hebat, traffic-nya tuh padahal traffic-nya itu nggak terlalu hebat, maksudnya ngerjain PR-nya tuh cuma WA story, cuma gitu-gitu doang teman-teman. Tapi karena produknya hebat, income-nya jadi hebat Bapak Ibu ya. Jadi kebayang ya teman-teman ya. Jadi jadi percuma aja kalau kita produknya nggak hebat, traffic mau segila apapun. Saya pernah nyoba itu di Bebek Ginyo di Rempoa ya teman-teman ya. Itu kan di Tebet itu kan rame ya, tapi di Rempoa itu di Bintar tuh nggak rame entah kenapa ya. Tempatnya kayaknya nggak hoki dan lain-lain. Itu kayak traffic-nya saya udah kayak orang gila teman-teman. Gila banget ya pokoknya. Semua senjata udah keluarin tapi karena tempatnya dan lokasinya kayaknya nggak pas ya. Udah gitu tukang masaknya beda lagi ya. Jadinya hasilnya nggak terlalu oke. Jadi ini yang menarik produknya udah hebat. Jadi teman-teman effort ngerjain PR-nya juga nggak terlalu kenceng tapi income-nya bisa lumayan ya gitu ya ibaratnya. Oke, ini kita pas-pas aja ya. Bapak Ibu cuma ngingetin aja nih teman-teman ya. Resesi 2023 kita harus punya sekoci ya. Bapak saya selalu bilang,
Kamu punya bisnis saya kan dulu waktu punya bisnis baju disuruh bisnis kuliner, habis punya bisnis kuliner disuruh bapak saya, "Kamu cari lagi bisnis yang lain." Cari terus gitu, pokoknya sampai bisnisnya banyak, sehingga kalau ada satu mati masih ada satu, kalau 2 mati masih ada satu, kalau 3 mati masih ada satu gitu ya. Nah itu jadi namanya sekoci ya kalau bapak saya bilang ya, makanya itu bisa bertahan. Sama seperti Raffi Ahmad ini teman-teman ya, bisnisnya banyak banget ya, sekocinya banyak banget ya. Raffi Ahmad ini saya ngefans ya teman-teman, ngefans itu karena dia brutal sekali ya. Semua pekerjaan, semua host dia ambil sehingga sekarang bisnisnya luar biasa banyak, ada jeans, ada PMP ya, ada fried chicken dan lain-lainnya. Ini saya terinspirasi sih sebenarnya, makanya teman-teman kita punya bisnis yang lumayan banyak juga ya. Karena kita mau mencoba, memperbanyak sekoci ya ibaratnya. Wah nih, apalagi startup sekarang udah pada PHK-PHK ya, ini makin mengerikan ya. Kita harus berjaga-jaga nih teman-teman ya. Tuh udah 1.300 karyawan, nih banyak ya, kita di pas-pas aja ya. Nah intinya ini sih teman-teman, teman-teman udah punya skoci belum nih 2023 nanti ya? Ini kan akhir tahun udah mau selesai ya, dan biasa kita kan harapan saya di tahun depan adalah lebih baik dari tahun ini. Tapi setiap kali, setiap tahun begitu mulu ya, tapi nggak bertumbuh-tumbuh gitu ya. Karena kita nggak tahu bisnisnya apa. Nah ini mungkin salah satu harapan ya. Harapan saya tahun depan saya punya income 200-300 juta sebulan. Nah jangan-jangan dari sini ya teman-teman ya. Ini seperti kapal Titanic ya. Kalau kita nggak ada di skoci ini ya kita kandas ya, kita mati ya teman-teman. Nah ini karena ada skocinya kita bisa selamat ya teman-teman ya. Gitulah intinya gitu ya. Nah menariknya, Mas, gue pengen punya skoci tapi saya masih kerja kantoran, ada nggak yang di rumah aja gitu, ngerjainnya nggak ribet, nggak ada sewa tempat, nggak perlu modal besar? Ada, jawabannya hari ini ya guys. Oke. Oke, nanti ini namanya Metaverse ya teman-teman ya. Ini bisnis berbasis blockchain, ini penciptanya Mister Lado. Salah satu produknya adalah Metaverse ini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa tonton ini. Yes. Jadi ini salah satu produk nanti yang kita jual. Jadi nanti kita tuh jadi apa ya, reseller, jadi affiliate, jadi partnernya Mister Lado untuk jual namanya Metaverse ini gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini ya guys, ini cerita dulu ya buat ini jangan lihat angkanya tapi teman-teman lihat, wah suatu saat gue kayak gitu tuh. Dan ini hanya hitungan 2-3 bulan ya teman-teman ya. Ini bayangin ya, saya lagi nongkrong di FX kan sekarang lagi sering nongkrong di FX ya, kita ngobrol-ngobrol blockchain dan lain-lain. Ini masuk 5,2 juta. Kebayang nggak teman-teman yang ngerjainnya sambil ngopi di kafe, sambil ngobrol, income masuk 5 juta sebulan. Sehari loh teman-teman, ini sehari ya. Ya emang nggak tentu ya, namanya bisnis ya teman-teman ya. Ini bukan investasi, bukan duduk diam dapat duit ya, ini bisnis ya. Tapi ngerjainnya semua dari rumah sambil ngopi ya. Nah ini saya sambil ngopi dapat 2,7 juta gitu ya. Oke, sambil main game dapat 1,2 juta, bayangin ya, kerjanya ngopi, main game. Nanti ada ya 11 teknik itu ya, tapi saya akan ceritanya 3 teknik aja ya teman-teman ya. Ini sebelumnya ya 5,4 juta, 2,7 juta. Kira-kira teman-teman kalau dapat income 2 sampai 5 juta sehari, kira-kira keuangan kita kebantu nggak gitu ya? Mungkin yang sekarang lagi dikejar pinjol, atau sekarang lagi utang banyak, atau lagi mau bayar ini itu, kira-kira kalau masuk 5 juta kebantu nggak? Nah, ini yang kita lakukan ya teman-teman ya. Who knows ya teman-teman, harapannya teman-teman melebihi ini malah per harinya ya teman-teman ya. Ini ada yang udah 32 juta sehari ya guys, 32 juta sehari. Yang terbaru itu 62 juta sehari ya teman-teman. Kalau 62 juta sehari itu berapa income-nya ya? 62 tuaga dikali 30 ya. 1,8 M ya sebulan ya. Ini kita baru 3 bulan guys, jadi nanti 6 bulan lagi kira-kira, waduh mudah-mudahan jangan nungguin 6 bulan ya, harusnya kita udah ikutan, terus kita sudah pas 6 bulan itu income kita yang yang kita kasih lihat gitu ya, income-nya teman-teman sendiri gitu ya. Oke, jadi sekarang udah era blockchain teman-teman. Jadi nanti kalau dulu kan nggak ada internet terus masuklah era internet gitu ya. Habis era internet masuk era Facebook, masuk era TikTok. Jadi setiap setiap kali itu ada era baru. Nah, ini era blockchain-nya kan panjang sekali ya.
Jadi ini eranya anak kita dan cucu kita. Kita masuk tuh terlalu dini, tapi kita perlu belajar loh teman-teman. Blockchain itu yang ciptain Satoshi Nakamoto teman-teman ya. Ya jadi dia idenya mau teknologi blockchain itu mempermudah segalanya, mempercepat segalanya. Jadi blockchain itu sebenarnya teknologi menyimpan data ya, server gitu kali ya. Ya, yang tidak ada pihak ketiga. Nah, contoh-contohnya gini ya, gampang. Pokoknya tempat menyimpan data aja lah gitu ya. Intinya konsepnya adalah mempercepat segalanya. Nah, ini contoh ya. Kalau misalnya zaman dulu kan kita transfer-transfer tuh harus ke bank, ngantri di bank gitu ya, baru uangnya masuk. Nah, era blockchain itu nanti semua bayar pakai kripto, guys. Jadi cuma hitungan beberapa detik uang masuk gitu ya. Sama contoh nih kalau kita beli rumah itu kan ribet banget ya, jual beli rumah tuh kan pakai notaris, nanti ada BPM terus, ngecek sana ngecek sini. Nanti kalau udah era blockchain ke depannya, ini gambaran ke depannya ya, itu udah pakai namanya smart contract ya teman-teman, pakai smart contract. Jadi udah kepercayaan peer to peer ya, udah antara pembeli dan penjual, udah beli langsung masuk, uangnya masuk, sertifikatnya bentuknya smart contract, udah pindah langsung beli gitu. Jadi nggak ribet ya gitu ya teman-teman ya. Itu idenya Satoshi Nakamoto, pengen semuanya jadi lebih mudah gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya selanjutnya ini adalah, blockchain itu, konsepnya adalah peer to peer ya teman-teman. Jadi kayak misalnya kalau teman-teman jualan makanan di Instagram, itu orang langsung bayarnya ke Anda gitu ya. Misalnya contoh nih si Mas Joko lagi jualan ramen, "Eh guys beli ya," nanti langsung kasih nomor BCA dia, langsung transfer. Itu namanya peer to peer nih. Jadi nggak ada pihak ketiga. Itu idenya Satoshi Nakamoto. Dengan tidak ada pihak ketiga, artinya apa? Semuanya harusnya pengennya lebih cepat, lebih aman jadinya kan gitu ya. Apa lebih aman ya? Ya naik ojek langsung bayar gitu ibaratnya kayak gitu ya. Nah ini 3 pilarnya desentralisasi, pengennya nggak ada pihak ketiga, transparan, jadi smart contract-nya kelihatan, uangnya kelihatan, kekal dan tidak bisa dirusak gitu ya. Oke, ini kalau misal teman-teman mau belajar lebih dalam ya, seperti ini blockchain itu macam-macam ya, ada Polygon, Solana, Tezos, Tron dan lain-lain. Nah, kita itu pakai nanti Polygon ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya akan cepat-cepat saja karena biasanya kalau udah ada yang ngechat, "Mas cepetan aja cara cari duitnya," gue udah gue gue lagi butuh duit nih gitu ya. Oke, saya harus jelasin ini supaya teman-teman nanti ngerti di belakangnya gitu, nggak langsung ini ya. Oke, pokoknya bisnis kita tuh teknologinya blockchain. Dunia blockchain dulu ya teman-teman ya. Jadi Eee, i intinya gini, kalau kita sekarang Zoom nih, one day nanti semuanya pakai metaverse. Jadi Zoom-nya udah mungkin ya, Zoom itu akan berubah jadi metaverse. Jadi kayak kita nih ngobrol nih bersama berapa puluh orang di sini ya, 79 orang gitu ya. Terus kita sama-sama kayak berada di ruangan yang sama Bapak Ibu ya, kayak ada di konser gitu ya, pakai kacamata seperti ini ya, gitu ya. Terus ya ini sudah jual belinya udah pakai kripto itu namanya blockchain. Nah, ini yang paling menarik tuh nanti sekolah Bapak Ibu. Sekolah itu kan kalau waktu pandemi kan pakai Zoom ya. Nah, itu nanti kayak gini nih. Nah, gurunya tuh kayak gitu tuh. Jadi seolah-olah gurunya di rumah, kitanya semua di rumah, tapi seolah-olah berada di satu tempat yang sama gitu. Pakai kacamata begitu ya. Itu namanya metaverse ya Bapak Ibu ya. Tuh dia lagi ngabsen tuh. Joko, nah, tuh. Beni, ada? Ya silakan duduk di situ. Ah, gitu ya. Eee, Juminem, "Oh nggak ada, nggak masuk, silakan silakan keluar kamu." Nah, kayak gitu ya. Oke, nah ini sertifikat tanahnya ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Mas, ada nggak yang udah bener-bener dunia blockchain yang bener-bener dunia metaverse udah ada beneran dan udah bener-bener jual belinya udah ada? Ada, namanya Decentraland ya. Jadi Decentraland ini udah mulai duluan nih. Decentraland sama Sandbox Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti setelah acara ini boleh nih teman-teman ya, cek aja, buka aja Decentraland, Decentraland kayak gitu ya. Nanti teman-teman bisa beli tanah di sini dan tanahnya bisa dibeli, bisa ditahan, bisa dijual lagi. Nah ini yang beli nggak main-main nih teman-teman nih, yang beli itu Atari, terus ada Sandbox, Sandbox banyak banget ya, Atari. Nanti perusahaan-perusahaan besar, Nike dan lain-lain, menurut saya itu akan beli tanah-tanah di situ ya, dan tanah-tanah itu nanti kita bisa sewain ya. Kita kayak main SimCity nih kalau bagi teman-teman yang pernah main SimCity ya. Jadi kita kita beli tanah, terus tanahnya kita bikin lapangan basket, terus kita bikin kafe, dan di mana, di tanah kita itu nanti kita bisa pasang pelang, yang pelangnya itu bisa disewain iklan gitu. Jadi orang bayar iklan per bulan bayar ke kita. Nah yang namanya dunia blockchain itu pasti bayarnya pakai kripto ya Bapak Ibu, ingat ya, teknologi blockchain pasti bayarnya pakai kripto.
entah Ethereum, entah Bitcoin, entah nah ini kalau di sini bayarnya pakai koin Mana Bapak Ibu. Jadi misalnya ada tempat nih rame banget selalu dikunjungin orang. Nah teman-teman nanti bisa sewain tuh. Oke gue sewain ya pelangnya ini bayar ya 10 juta setiap bulan. Wah itu akan kejadian ya. Sebenarnya ide-ide gila gini mungkin teman-teman nggak percaya. Sama seperti kayak website. Teman-teman tahu detik.com kalau dibuka itu udah kagak bisa dibuka, isinya iklan semua. Tapi kebayang nggak teman-teman dulu waktu ada detik.com terus ada orang yang berani ngiklan di situ. Ngapain nih gue ngiklan di sini ya? Apa untungnya buat gue gitu ya. Nah itu kira-kira nanti metaverse tuh kayak gitu ya, desentralized tuh kayak gitu ya. Gue ngapain ngiklan di lahannya Atari sini contoh. Contoh teman-teman punya lahan, terus sewain papan iklan, sewa di sini 1 juta sebulan gitu ya. Ngapain gue nyewa? Ngapain gue nyewa di situ ya? Nah itu karena teman-teman pengunjungnya ke lahannya teman-teman itu udah banyak orang gitu ya. Pengunjungnya bentuknya metaverse guys. Nah ini langsung aja nonton videonya ya. Ini namanya Decentraland ya guys. Nah nonton nih. What if you could own the virtual world? Create, develop, and trade without limits. Make genuine connections. And earn real money. Decentraland, a fully immersive platform powered by the blockchain. Buy land. Design your experience. And transform the way people see the world. Purchase the first ever virtual real estate. Get started today. Oke, tadi denger ya. You earn real money. Ini adalah teknologi blockchain. Wah, seru ya. Jadi nanti kita bisa jalan-jalan gini nih. Wah, gila ini seru banget ya. Dunia blockchain tuh serunya. Wah, ampun-ampun. Makanya teman-teman, apalagi nih, waduh seru lah. Masuk aja sih menurut saya ya. Belum apa-apa udah jualan ya. Oke, beberapa tahun ke depan kita akan hidup di 2 dunia ya teman-teman. Sebenarnya udah dunia kita tuh udah dunia medsos kan. Bangun pagi buka TikTok, Instagram dan lain-lain. Nanti dunia yang berikutnya tuh dunia metaverse nih. Kayak gini nih. Jadi kita kalau nongkrong sama anak kita, ya bisa jadi kitanya pakai kacamata ada di dunia metaverse-nya kita sendiri, ketemu teman-teman kita, anak kita juga pakai kacamata metaverse itu, ya dia main di dunia sendiri. Jadi kita kayak punya banyak teman nanti. Teman kita bukan di dunia nyata aja tapi di dunia eee, metaverse ya. Wah, gile ya. Ini ngeri sekali ya. Oh ya, by the way tadi Decentraland ini kita udah bisa jual beli tanahnya itu eee, pakai kriptonya namanya Mana dan Mananya bisa dicairin jadi BCA. Jadi bener-bener duitnya jadi duit beneran ya bisa dicairin ya guys. Oke, nah ini Raffi Ahmad juga udah mulai ya ransnya ya. Raffi ini paling paling cepet banget ya seperti ini ya. Pak Jokowi juga udah kemarin udah promosiin tentang metaverse ya, bahwa dunia berikutnya adalah dunia metaverse ya. Nah jadinya itulah yang kita mau jual Bapak Ibu ya, dunia blockchain ya. Oke, saya cepat aja. Blockchain itu udah dipakai Apple, Facebook, IBM, Oracle, Microsoft, Amazon, dan lain-lain ya. Hampir semua perusahaan besar itu udah mempersiapkan diri dengan blockchain-nya itu ya guys. Wah, ngeri kali ya teman-teman ya. Oke, selamat datang di dunia tidak masuk akal. Jadi kalau teman-teman nonton hari ini, sama mungkin seperti kayak teman-teman waktu itu ada Bitcoin ya. Saya tuh dari dulu diceritain, lu nggak beli Bitcoin apaan sih? Karena nggak ngerti gitu ya. Dan nggak ngerti dan nggak mau belajar itu paling parah. Jadi bersyukur sekali kalau teman-teman hadir sekarang nih nonton, artinya paling nggak teman-teman mau belajar gitu ya. Ada dunia baru namanya blockchain. Blockchain itu ada namanya kalau teman-teman dengar NFT, metaverse, staking, game to play dan lain-lain itu namanya pakai teknologi yang blockchain ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini duit yang sangat-sangat besar banget dan tak terbatas Bapak Ibu karena ini dunia ya Bapak Ibu ya. Ini benar-benar dunia ya. Oke, teman-teman tahu ini? Sekarang ini namanya NFT, oke? Saya cerita inilah yang nanti kita mau jual Bapak Ibu ya. Metaverse, NFT, game to play dan lain-lain itu yang mau kita jual dalam bentuk metaverse ya guys. Nah, kayak gitu ya. Ini marketplace NFT. NFT itu kayak lukisan dunia maya lah ibaratnya. Sebenarnya yang bagus itu ngelukis-ngelukis itu ya, lukisan tangan terus diobrak-abrik itu jadi cakep gitu ya. Entah kenapa nih Mas Gozali NFT-nya bentuknya mukanya dia sendiri ya. Dan dia udah menghasilkan 1,5 miliar Bapak Ibu ya dari jual NFT ini. Nah Gozali ini cakep ya. Cakep itu maksudnya dalam arti cakep dia paham banget tentang blockchain dan dia sudah memulai duluan. Wah ngeri ya Bapak Ibu ya. Nah kita-kita nih yang hadir di sini kita sudah bersiap nih.
Supaya nanti beberapa tahun ke depan, wah kita kaya raya dari blockchain ini ya guys. Oke, NFT yang termahal ini ada namanya NFT at Work nih ya, udah harganya 1,3 triliun, ini bukan dalam kondisi dijual tapi sudah ada yang beli ya teman-teman. Yang beli itu namanya terjual 6 Desember 2021 dengan harga 1,3 triliun ya. Gambar telur begini ya Bapak Ibu ya. Selamat datang di dunia tidak masuk akal makanya. Terus ada CryptoPunk seperti ini. Nah, coba teman-teman sekarang perhatiin anak kita doyan gambar nggak? Nah, kalau doyan gambar tuh kumpulin Bapak Ibu, asah terus ya. Supaya apa? Supaya nanti dia bisa jual karyanya tuh dalam bentuk NFT ya. NFT itu nanti bisa dibeli orang ya, teman-teman ya. Siapa tahu aja ya. NFT yang terbesar tuh ada yang terbaru tuh siapa ya? Orang Indonesia ya yang beli tuh kalau nggak salah anaknya David Beckham ya. Coba kita googling ya. NFT Indonesia yang dibeli anak David Beckham. Ini luar biasa nih. NFT lagi. NFT Karafuru nih guys. Nih Karafuru nih guys. Namanya Karafuru ya. Wah ini gue harus screenshot nih guys. Ini sudah masuk ya guys tuh. Keren ya Karafuru ya. Ini NFT ini dibeli sama anaknya David Beckham guys. Jadi kalau teman-teman ada yang jago bisa gambar-gambar ini, wah udah masukin ke OpenSea dulu ya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, saya akan tambahkan slide ini ya, biar nggak lupa. Karafuru ya, gokil ya guys. Karafuru. Yang buat nanti presentasi selanjutnya. Yang beli ini anaknya David Beckham guys. Waduh, cakep. Oke. Terus ada Cristiano Ronaldo juga udah bikin, teman-teman ya. Jadi Cristiano Ronaldo udah bikin. Waduh, kasihan ya Bang Dodo udah pulang ya. Semangat, Mas Dodo, Ronaldo. Wah, Messi ini ya. Messi juga bikin ya. Hampir nanti mungkin semua pemain bola bikin ya teman-teman ya. Oke. Mas ngapain sih beli NFT gini kan bisa di screenshot gitu ya. Jadi NFT ini ada namanya smart contract Bapak Ibu. Sekarang mungkin kita nggak masuk kali ya. Kalau beberapa yang nggak percaya tuh nggak masuk. Bahwa orang kaya di sana, itu kalau orang udah kaya terlalu kaya, mereka itu beli lukisan kuda itu harga 10 miliar dibeli Bapak Ibu. Karena dia udah nggak tahu duitnya mau kemana gitu. Jadi kayak misalnya, kenapa sih orang beli Louis Vuitton sampai 2,5 miliar, ada yang 3 miliar gitu ya. Padahal tasnya biasa teman-teman ya. Karena untuk pride ya Bapak Ibu, untuk pride, untuk gengsi. Karena di dalam tas Louis Vuitton itu kan ada namanya sertifikatnya. Nah kalau NFT itu sertifikatnya bentuknya namanya smart contract. Jadi kalau Bapak Ibu punya karya aslinya Lionel Messi ini, smart contractnya itu ibarat sertifikatnya. Jadi orang itu nanti akhirnya masalah gengsi dan pride Bapak Ibu ya. Kalau teman-teman udah terlalu kaya, wah gue punya lukisan NFT-nya Messi. Ini gue punya smart contract-nya. Wah itu jadi kebanggaan sendiri gitu ya. Ngeri kali ya teman-teman ya. Oke, ini sekarang sudah mulai gaya-gaya begini ya. Ini Dian Sastrowardoyo ya, The Real Disaster ya. Namanya baru tahu gue ya. Sofia Lacuba juga. Ini nggak tahu ya, ini gue nggak tahu ya. Tapi ini bisa jadi nanti jadi NFT ya guys ya. Jadi artis-artis lagi sering bikin-bikin begini. Jangan teman-teman udah bikin ya. Jadi ini nanti yang bisa dijual di OpenSea atau di marketplace. Kayak gitu ya. Ini Marsyanda, Nagita Slavina, ini anaknya Yasmin Bolt ya teman-teman ya. Nah ini kira-kira NFT. Gitu ya. Oke, Mas duitnya Mas. Oke sekarang duitnya. Jadi teman-teman, duitnya gimana sih? Bisnisnya gimana? Bisnisnya ada affiliate Bapak Ibu ya. Affiliate marketing. Gue selalu bilang ke teman-teman gila, bisnis yang paling indah di dunia itu adalah affiliate marketing. Saya sudah 23 tahun, udah hampir 25 tahun berbisnis Bapak Ibu. Bisnis gorengan, bisnis baju, terus macam-macam kuliner ya yang terjun ke lapangan ya teman-teman ya. Kalau punya bisnis sendiri biasanya masalahnya semua masalah dari produksi, karyawan, pajak, gaji dan lain-lain itu adalah berujungnya di kita guys. Jadi kalau ada masalah itu endingnya itu di kita gitu. Walaupun udah nanti ada karyawan dan lain-lain, tapi tetap aja endingnya di kita. Makanya kalau affiliate itu, ujungnya itu enak ya Bapak ya. Affiliate itu kan kita kayak jualin barangnya orang, yang repot biar orang lain. Yang punya perusahaan tuh yang repot Bapak Ibu. Tugas kita cuma jual, dapat duit gitu ya.
Kalau nanti terjadi masalah atau terjadi macam-macam itu, ya perusahaannya yang betulin, yang turun tangan gitu. Karena kita cuma menjual dan kita dapat income di dalam situ gitu. Wah, ini makanya bisnis terindah di dunia gitu ya. Oke, ini pendirinya adalah Mister Lado ya Bapak Ibu, ini bisnis yang kita mau jalanin ya. Jadi ini nanti produknya ada klasik, boost program, NFT, platform gitu ya. Jadi kalau ditanya, "Mas, sebenarnya kita nanti mau jualan apa nih?" Kita kan jadi referralnya, jadi affiliate-nya, jadi partnernya Mister Lado. Kita nanti jualan apa? Nah ini, produknya itu banyak ya, ada NFT, Metaverse, Traders Club, SFC Coin, wah banyak ya teman-teman ya. Oke, saya akan ilustrasikan lagi lebih ini ya, lebih sederhana lagi. Jadi sebenarnya nanti teman-teman, dulu kan dulu kan ilustrasinya pakai kafling digital ya. Sekarang saya lebih enak itu ngilustrasikan kayak tiket digital sih, lebih lebih kayak jual tiket sih. Itu jadi lebih enak ya, lebih jelasinnya lebih enak ya. Jadi nanti teman-teman kayak seperti jual tiket digital ya, tiket masuk. Seperti kita kayak jualan tiketnya Dufan, tiketnya Disneyland. Jadi di dalam Disneyland itu kan ada macam-macam ya. Jadi kalau kita dikasih kesempatan nih sama Disneyland atau Dufan, ini saya kasih tiket kamu, kamu bisa beli dan kamu bisa jual, harganya bisa lebih tinggi, terserah aja kamu. Ini ada format marketingnya ya kayak gini ya, nanti kamu jualan, kamu dapat komisi di situ. Wah, kayak gitulah kira-kira ya. Oke, seperti ini. Jadi ilustrasinya kayak gini teman-teman ya, kita kayak jualan tiketnya Disneyland, yang di mana orang kalau beli tiket Disneyland itu mereka bisa masuk wahana-wahana seperti ini ya. Wahana main, bisa minum, bisa foto-foto, bisa beli merchandise dan lain-lain. Nah, sama di bisnis ini juga sama ya teman-teman ya. Di sini ilustrasinya adalah teman-teman membeli tiket yang dijual oleh Mister Lado nih. Mister Lado jualan, terus bentuk pemasarannya adalah matrix ya Bapak Ibu ya. Bentuk pemasarannya adalah matrix. Jadi konsep affiliate-nya adalah matrix program. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu namanya MW itu pola pemasarannya adalah, network marketing bentuknya matahari. Kalau teman-teman tahu Kangen Water itu bentuk pemasarannya adalah direct selling. Jadi setiap bisnis itu punya gaya pemasaran masing-masing. Contoh juga kayak kita jualan properti. Kita jualan properti, kita dapat income-nya 2,5% setiap kali kita berhasil menjual. Itu kan konsep marketing ya. Oke. Nah, kalau kita jualan yang punya Mister Lado ini, kita seperti jualan tiket bentuknya matrix program. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti jual belinya itu pakai namanya koin, DAI, dan Polygon ya. DAI dan Matic. Matic itu Polygon ya. Nah, ketika kita jual tiket, nah untungnya orang beli tiket itu apa teman-teman? Ketika orang beli tiketnya Metaverse ini, dia akan masuk ekosistem seperti ini ya. Nanti ada gamenya. Nah ini nih framework-nya ya teman-teman ya. Nanti ada produknya, ada NFT, ada Metaverse demo, ada tactile first product nih apa ya, katanya dia juga ada produk fisiknya nanti teman-teman ya. Terus ada IDO, Universe, Boost, program, banyak banget ya. Ini aja kita juga kagak tahu ini apaan ya. Oke, tapi ini good news or bad news? Good news-nya itu adalah roadmap-nya belum jadi. Jadi seperti Disneyland itu kayak belum jadi teman-teman ya. Jadi jadinya itu baru tahun depan ya. Nah kita tuh udah colong start Bapak Ibu ya. Jadi semacam kita jualan tiket tapi tiketnya tuh Disneyland-nya itu baru jadi sampai di NFT ya. Jadi nanti bulan ini NFT-nya keluar nih Bapak Ibu ya. Produk NFT-nya keluar ya. Nah kita baru sampai situ. Oke. Banyak orang mau bilang, "Entar dulu tunggu Disneyland-nya jadi, tunggu Metaverse-nya semua sempurna jadi baru gue mau jualan ah." Karena kalau gue jualan sekarang susah, orang bingung, "Oke gue jualan terus gue dapat apa?" gitu ya. Nah sekarang ini adalah kita masih jualan di tiketnya ya, di mana di situ kita dapat komisi ya. Oke, nah ini ya, lebih jelasnya seperti ini. Oh iya by the way teman-teman kalau di tengah jalan mau tanya silakan tanya ya. Oke seperti ini ya guys. Oke, ini gila keren banget ya. Dan ini juga ada web 3.0-nya ya teman-teman ya. Web 3.0 tuh ini sejarah web nggak apa-apa ya dengerin dulu ya. Sejarah web itu dulu kan web 1.0 itu kayak Google gitu ya. Di mana orang cuma nonton berita gitu ya. Tapi kita nggak bisa bales. Nah sekarang era kita tuh di web 2.0 nih yang hari ini ya. Ada Instagram, TikTok. Jadi kalau kita posting di Instagram atau di Facebook, banjir nih di sini. Nah terus bisa komen. Ah itu mah tahun kapan itu 2018 kali gitu. Ada gempa bumi nih di sini. Jadi itu bisa saling komentar gitu ya. Oke, nah cuma kalau di web 2.0 itu jeleknya kan sentralisasi. Sentralisasi itu yang pegang itu adalah Facebook
yang punya Facebook ya. Jadi kalau Mark Zuckerberg contoh kita postingnya kita sembarangan atau hoax itu langsung dihapus ya teman-teman. Nah Web 3.0 itu lebih bebas ya Bapak Ibu. Kita posting apa aja bebas tuh ya. Jadi nggak ada yang ngapus. Nah bahaya dong bisa orang kirim hoax gitu ya. Nah tapi Web 3.0 itu hebatnya nanti kayak ada DAO-nya ya, DAO istilahnya DAO ya. DAO itu kayak komunitasnya yang menyatakan bahwa ini berita ini hoax apa bukan nih. Kalau beritanya nggak hoax, semua voting ya. Oh ini benar nih, beritanya benar. Oke, jadi dar gitu beritanya tampil gitu ya. Kalau sekarang kan jeleknya kan kita posting apa aja dihapus gitu ya. Walaupun tuh posting bener bisa dihapus juga karena tuh sentralisasi. Oke, di bisnisnya Mister Lado ini Bapak Ibu ya, kita jual belinya pakai DAI dan Matic. Jadi ingat ya kalau namanya bisnis blockchain, teknologi blockchain pasti jual belinya pakai kripto. Nah, kripto yang dipilih itu DAI sama Matic. Nah, DAI ini adalah dia di Kementerian Perdagangan itu resmi ya di nomor 58 ya, guys. Jadi kalau misalnya koinnya resmi itu berarti bukan koin micin ya. Koin kriptonya resmi, jadi artinya bisa masuk toko kripto, Indodax, Pintu dan lain-lain yang dimana kita bisa cairin jadi rupiah gitu ya. Nah, hati-hati kalau bisnis yang koinnya belum resmi kayak gini, jadi nyairinnya susah tuh nanti. Ya, kalau ini kan udah DAI Polygon ya. Makanya kalau lihat dashboard tadi kayak Mas Mirza 8,4 juta tuh bentuknya berapa DAI gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Ada kabar gembira nih teman-teman ya. Kabar gembiranya ketika kita jual beli tiket digital ini Bapak Ibu ya, kita itu waktu kita nyairin, kita kan contoh nih dapat komisi ya 8 juta tadi ya. Nah itu kan harus nyairin kan ke BCA. Nah nyairin itu lewat toko kripto atau Pintu atau Indodax. Bukan Indodax nggak bisa karena dia nggak ada jaringan Polygon. Jangan salah ya teman-teman ya. Jadi karena ini jaringannya Polygon, jadi harus pakai toko kripto atau Pintu ya teman-teman ya. Nah waktu kita nyairin profit kita, itu kita bayar pajak guys. Nah, Ibu Sri Mulyani seneng ya, karena dapat pajak dari kripto itu 126 miliar Bapak Ibu, dari pajak trader dan investor kripto. Jadi ini bisa sangat menarik banget di mana kita kalau jual beli, waktu kita nyairin bonus, kita bayar pajak, kita ikut membangun negara guys. Gokil nggak ya? Nah ini pajaknya ini ya, bila perdagangan aset kripto dilakukan platform yang terdaftar di Bapepti, pajaknya 0,1%, yang nggak di luar Bapepti itu 0,2% ya. Gitu ya. Ini menarik ya, semakin income kita makin besar, semakin kita menyumbang negara makin besar. Jadi teman-teman yang sudah berbisnis tiket digital ini berbahagialah karena kita ikut membangun negara guys. Ngeri kali ya. Oke, nah ini contohnya ya, waktu kita ini contoh komisi nih, waktu saya nyairin komisi ya dipotong pajak PPh pasal 22 0,1%. Oke, waktu jual belinya ya, udah gitu ini kan maksudnya kita kan waktu dapat profit kan DAI otomatis, begitu kita jual ke rupiah dipotong pajak. Begitu kita nyairin ke BCA kita, itu dipotong pajak lagi Bapak Ibu, 4.500. Jadi luar biasa ya kita membangun negara ini ya guys. Oke. Nah, Mas, ilustrasi yang sederhana lagi, jadi saya harus pakai ilustrasi terus ya. Ini semacam kita kayak jualan tiket konser nih guys. Jadi ya kita jualan tiket digital, tiket konser. Seandainya gini ya, ini contoh kita kayak jualan tiket Coldplay nih. Tiket Coldplay ya. Jadi kalau Coldplay mau manggung kita jualan tiket nih guys. Nah kayak gitu. Nah nanti kita dapat komisi. Nah komisinya itu nanti dalam bentuk matrix program. Jadi kayak ada marketing plan-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Sama seperti kalau misalnya, ini saya ulang-ulang ya. Kalau misalnya di properti kita di Raywide, kan kita nanya ya kalau gue jual rumah ini gue dapat berapa? Oh kamu konsepnya adalah kalau jual kamu dapat 2,5%. Nah udah gitu 2,5% itu kalau nggak salah potong sama Raywide-nya. Gue bukan orang properti ya. Nah kalau di MW, kalau gue jualan produk MW nih contoh ya, gue dapat berapa? Oh kamu potongannya gini nih. Kamu harus ada konsep matahari dulu, jadi dipotong buat si senior bla 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 bla. Nah pembagian kamu yang kamu dapat segini gitu ya. Nah itu namanya konsep marketing ya guys. Nah di proyeknya Mister Lado ini, kita konsepnya adalah matrix program. Jadi ini konsep pemasarannya adalah matrix program. Ini sesuatu yang baru ya buat saya. Ini lucu dan seru sih ya. Jadi kita konsepnya tuh kayak gini. Jadi kita nanti beli tiket digitalnya bisa mulai dari $5. Ini seru banget Bapak Ibu. Bisa mulai dari $5. Jadi kita bisa mulai itu dari 100.000. Makanya
murah banget ya. 100.000 ya, nanti kita bisa beli tiket 1, tiket 2, tiket 3, tiket 4, 5, 6, 7, sampai tiket 12. Nah ini kita bisa jual. Nah kalau ilustrasinya ibaratnya kita bisa beli tiket yang pertama ini kayak kalau ke Dufan tuh tiket Istana Bonekanya, ya harganya $5 kita beli tiket Istana Boneka terus kita jual nih. Siapa yang mau masuk Istana Boneka nih, nah dapat profit dari penjualan tiket itu gitu ya. Nah kalau misalnya yang ini yang kafling 12 nih, kalau ibaratnya kafling digital ya, kalau ini profitnya tuh 150 juta nih, bayangin kayak kita seorang IO yang datengin Coldplay, lu kalau bisa bikin Coldplay konser di GBK ya, kamu akan dapat profit 150 juta. Nah nih, tiket 12. Nah kita kira-kira kayak gitu ya, kalau makin mahal tuh kayak kita jual tiketnya, pemain band yang lebih mahal gitulah. Oke? Bapak Ibu, tiket ini hanya ilustrasi ya, karena sebenarnya namanya matrix program. Jadi konsep pemasaran matrix program. Saya pakai ilustrasi ini supaya mudah aja ya teman-teman memahaminya ya. Oke, sekarang kita cara mainnya ya. Cara mainnya begini teman-teman. Ketika teman-teman membeli tiket digital ya, yang pertama. Kalau Bang Jemi sukanya ngomongnya kafling digital, ini si Mas Asta sukanya ngomongnya klaster digital, terserah aja. Tapi sekarang saya lebih seneng ngomongnya itu tiket digital. Jadi waktu kita beli tiket yang pertama nih ya, kita belinya cuma $5 nih guys, 100.000. Nah kita bisa jual. Nah di dalam tiket itu nanti ada 5 tiket ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di tiket pertama ini kita punya 5 tiket yang kita jual. 6 sorry, 1 A, B, C, D, E, F. Oke, di mana tiket itu? Nah ini profitnya di mana nih teman-teman ya? Oke, di mana tiket itu, setiap tiket itu ada, di dalamnya ada tiket-tiket lagi ya. Jadi contoh nih, ini kan, ini namanya kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, kolom 1, kolom 2 ini berisi 6 tiket Bapak Ibu ya, masing-masing berisi 6 tiket. Kolom 3 ini berisi 3 tiket, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini gambarannya kayak gini. Oke, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kolom 1 itu berisi berapa? 6 tiket. Kolom 2 berisi 6 tiket. Jadi ini 1, 2, 3, nih ke bawah 4, 5. Makanya disebut S6 nih kalau di dalam matrix program ya, X6. Kolom ketiga disebut S3 ya guys. Oke. Sip. Nah, kita dapat duitnya di mana? Nah, referral kita, profit komisi affiliate kita di mana? Jadi gini teman-teman, setiap tiket itu kita jual ya. Jadi kan kita misalnya beli tiket yang pertama nih, tiket 1 kan punya 6 tiket. Nah, tiketnya kita jual, tiket A kita jual, tiket B kita jual, tiket C kita jual, tiket D kita jual. Nah, komisi kita yang kita dapat adalah yang di tiket ini nih, C, D, E ya teman-teman ya. Kalau misalnya di kolom 1, kolom 2 ini, yang kita dapat itu yang di sini ya, C, D, E. Di kolom 2 sama ya, C, D, E. Nah, di kolom 3 yang kita dapat itu di A, B-nya ini ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita tiket pertama belinya $5, setiap tiket-tiket ini kita harusnya dapetin $5, $5, $5, $5, $5, $5. Hanya emang nih algoritmanya, namanya juga pemasaran ya, yang bikinnya juga suka-suka yang bikin ya. Pembagian affiliate-nya gimana ya. Kita juga nggak protes tuh misalnya, kan ada affiliate video tuh udah affiliate juga ya, First Media tuh contoh First Media nih. First Media tuh affiliate-nya sebenarnya kurang, maaf ya, buat saya sih kurang menarik ya. Karena kalau First Media tuh, kalau kamu berhasil mengenalkan 3 orang yang pakai First Media, kamu gratis 1 bulan. Menurut gue sih nggak menarik ya. Harusnya kalau kamu mengenalkan 3 orang, kamu akan dapat duit 5 juta. Ah, itu menurut gue lebih menarik dibanding dibanding dapat langganan ya gitu ya. Nah itu adalah konsep marketingnya First Media gitu ya teman-teman ya. Nah kita nggak bisa protes. "Ah nggak mau ah gua, masa cuma dapat kalau gua ngenalin dapat langganan, perpanjang langganan," ya itu konsepnya dia. Nah, konsepnya Mister Lado, ya kita kalau jualan tiket kita dapat komisinya yang di sini nih, C, D, E. Oke? Ini dihafalin dulu ya, C, D, E. Kalau yang tiket baris kolom 3 A, B. Oke? Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini langsung study case aja ya teman-teman. Study case kalau kita contoh, "Mas gua kan nggak ngerti-ngerti amat, gua mau mulai dulu 100.000 boleh nggak?" "Boleh guys, boleh boleh." Banyak kok yang mulai 100.000. Kayak ada Bang Jos itu mulai 100.000, sekarang udah 20 juta ya teman-teman ya, income-nya dia ya. Tapi emang teman-teman harus jago jualan banget ya. Oke? Oke, jadi gini, contoh nih, misalnya siapa ya, ya Mas siapa ya di sini ya, Mas Adriansyah lah contoh Mas Adrian, Anda aja deh ya, misalnya Anda nih, "Mas gue coba-coba dulu ya." Ya udah beli tiket $5, tiket 1. Nah nanti teman-teman kayak punya punya kotak nih di blockchain-nya teman-teman, di dashboard-nya teman-teman ya, kayak gini. Terus, tugas teman-teman ngapain? Jualan ya. Nah, ini bisnis ya.
bukan duduk diam dapat duit ya Bapak Ibu ya, ini bisnis. Jadi tugas teman-teman kalau udah beli barangnya ya jual gitu, sama kayak kita ke Tanah Abang beli jilbab, jilbabnya kalau mau dapat duit ya kita harus jual, kalau ditaruh di rumah aja nggak dapat duit gitu ya. Gitu, ibaratnya kayak gitu ya. Oke, pertama ini misalnya kita jualan, beli tiket digital. Cara jualnya gimana? Nanti ya diajarin ya. Cara jualnya contoh misalnya teman-teman bisa posting di WA story, "Wah, hari ini aku baru beli tiket digital, semoga ini bisnis yang terbaik di tahun 2023," misalnya kayak gitu. Nah, orang kan nanya kan, "Apa sih itu?" "Ah, kamu nonton Zoom ya nanti malam ya." Nah, begitu nonton, "Eh, seru juga ya, gue beli deh," gitu ya. "Oke, gue beli deh," gitu. Akhirnya namanya Andi nih, Andi beli nih. Nah, waktu Andi beli, kita belum dapat komisi, ingat ya, kita belum dapat komisi ya, guys. Nah, begitu juga ada Benny nih, Benny beli, "Eh, seru juga ya, gue beli dong." Benny beli nih. Harusnya kita dapat $5 ya, karena harga tiket yang pertama $5, tapi kita belum dapat komisi di situ ya, komisi referralnya belum dapat ya. Nah, di sini baru kita dapat teman-teman. Nah, contohnya orang ketiga Charlie gitu ya. Charlie akhirnya beli nih. Wah, baru kita dapat $5 dan ini langsung masuk ke dompet kita, langsung bisa dicairin ke toko kripto, langsung masuk ke rekening BCA kita, bisa tuh Bapak Ibu ya. Nanti kita bayar pajak. Wah, mantap ya. Oke. Nah, kalau teman-teman hanya punya satu tiket ya, ini menarik nih teman-teman. Kita bisa punya 12 tiket tanpa kita modal lagi. Tapi emang kita harus rajin jualan ya teman-teman ya. Ini bolak-balik nanya, "Mas, emang kalau gue jual tiket tiket ini manfaatnya apa?" Gitu. Kalau gue beli tiket ini manfaat apa, kalau gue jual tiket ini manfaatnya apa? Itu pertanyaan yang sering banget ya teman-teman. Makanya saya pakai ilustrasi Disneyland. Jadi kalau teman-teman nanti beli tiket ini, yang pertama udah jelas teman-teman nanti bisa masuk Disneyland-nya Metaverse ya. Jadi teman-teman bisa masuk nanti bisa main game, bisa jual beli NFT di situ gitu ya. Kayak masuk Disneyland-nya Metaverse ya, Disneyland-nya Mister Lado lah gitu ibaratnya kayak gitu ya. Yang berikutnya teman-teman bisa langsung ikutan jual beli tiketnya ini juga Bapak Ibu. Nah kayak gitu ya. Apalagi nanti ditambah ada banyak banget ya dapat teknik cara jualannya dan lain-lain, digital marketingnya, modul-modul tuh banyak ya. Oke, ketika jualan ke ini agak namanya siapa ya, Erni lah contoh Erni. Nah kalau teman-teman jual ke Erni, kalau teman-teman hanya punya satu tiket, ini sama si Mister Lado ditabung ya Bapak Ibu ya. Menarik nih tabung. Jadi nggak dikasih duitnya $5 kalau belum punya tiket kedua ya. Sama juga kalau misalnya D nih, Mas Dono beli ya, Mas Dono beli juga nih $5. Nah, harusnya kita dapat $5 kan. Nah, ini kalau belum punya tiket kedua, ingat ya, kalau belum punya tiket yang berikutnya itu jadi tabungan. Tiket berikutnya itu harganya $10, guys. Makanya ini ditabungin $5, $5, ini otomatis kebuka tiket kedua. Wah, ini jadi kalau tiket pertama Istana Boneka, tiket kedua tuh kayak Niagaranya Bapak Ibu ya. Wah, permainannya lebih mahal, kalau kita jual dapat duitnya, cuannya lebih gede lagi gitu ya. Atau kalau misalnya ini contoh, tiket pertama ini kita jual, band apa ya, misalnya band Kangen Band gitu ya. Nah, yang tiket kedua nih bisa jual tiketnya Dewa 19 yang, ininya lebih mahal. Nanti tiket ke-12 itu jualan tiket bandnya Coldplay ya, yang harganya mahal sekali, cuannya lebih gede gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Mudah ya dipahami ya. Oke, yang berikutnya, tiket yang F ini ya, tiket F ini namanya recycle ya, di dalam program Matrix-nya Mister Lado ini namanya recycle. Nah ini, nanti ini tiket ini akan masuk ke pengundang ya Bapak Ibu, ini haknya si pengundang gitu ya. Jadi, ya itu konsep pemasaran kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi F ini akan masuk ke pengundang kita. Jadi kita semacam kayak jualin tiket F, tapi masuknya ke pengundang gitu. "Mas, kok enak banget pengundangnya dapat?" Lah emang konsepnya kayak gitu gitu. Jadi kalau teman-teman marah sama First Media, "Kok gua jualan First Media cuma dapat income tambahannya begitu ya, cuma dapat langganan." Nah itu ya terserah mereka ya, mereka yang bikin ya gitu ya. Oke kayak gini ya, tapi nanti menarik nih teman-teman, ini kenapa pengundang, nanti duit gedenya tuh nanti di sini ya. Di F ini adalah duit passive income kita selama-lamanya seumur hidup guys, di sini ya. Oke, kok bisa begitu? Nah kita lanjut dulu ya. Oke, sekarang kita udah punya tiket kedua ya teman-teman. Nah sama tuh tiket kedua juga jual ya, A, B, C, D, E. Nah kalau tiket yang kedua, kalau kita nggak punya tiket ketiga yang DE ini kan profitnya $10, $10, $10 ya. Nah ini ditabung dulu, yang DE-nya ditabung ya, nggak dikasih $10-nya, tapi kita otomatis nanti di dashboard kebuka tiket yang kedua. Nah, tiket yang ketiga. Nah kita bisa jual, ini misal Kangen Band, ini Dewa 19, nah ini tiketnya Slank gitu ibaratnya, band Slank gitu ya. Wah.
gitu ya. Ini duitnya lebih gede lagi gitu ya. Oh, Dewa 19 sama Slank mahalan mana ya? Sama ya. Oke, sekarang Anda berada di tiket ketiga, sama ya kalau mau jual tiket ketiga, kalau kita nggak punya tiket keempat, berarti yang A, B-nya ditabung dulu ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Dan selanjutnya. Nah, nanti kalau udah jual tiket ini tiket ini bisa dijual berkali-kali Bapak Ibu. Makanya saya lebih senang pakai ilustrasinya kayak tiket Disneyland, tiket band gitu ya. Tiket konser band. Kenapa? Nanti ini begitu kita jual tiketnya habis, F-nya habis. Nanti ini kosong lagi Bapak Ibu. Kita bisa jual lagi ya. Misalnya band band Noah gitu ya. Noah itu kan konser di Jakarta nih. Wah, kita udah berhasil jual 6 tiket band Noah di Jakarta. Nanti kan Noah manggung lagi di Surabaya. Wah, kita jualan lagi nih tiket yang di Noah di Surabaya gitu ya. Begitu selesai habis nanti kita Noah kan pindah lagi ke misalnya ke Malang gitu ya. Konsernya pindah-pindah kan. Nah, setiap Noah konser kita bisa jualan tiketnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, menariknya one day itu kita udah nggak jualan tiket lagi, yang jualan tuh udah partner kita ya Bapak Ibu. Itu semacam kita udah punya event organizer, yang jualan udah marketing-marketing kita, partner-partner kita ya guys. Oke kayak gitu ya. Sampai sini aman ya, nggak ada yang nanya ya? Berarti gampang ya? Padahal gue dulu sama Mas Jamie sama Om Mirza tuh setengah mati memahami begini ya. Wah berarti teman-teman ngerti ya, apa masih bengong ya? Oke, terus yang berikutnya nih teman-teman ya, yang berikutnya adalah gini. Kalau misalnya teman-teman punya 3 tiket nih, tiket Noah, tiket Niji, tiket Slang gitu ya. Nah, apakah saya harus jualan satu-satu? Jadi kabar baiknya, kalau partner kita atau buyer kita beli, itu sekali beli kan dia beli tiket Noah, tiket Dewa, sama tiket Slank ya. Itu sekaligus langsung belinya tiket kita ini ya. Misalnya si partner Anda nih beli langsung nih, satu 2 3 langsung kebeli ya. Jadi satu orang tuh bisa beli sekaligus 3 tiket, 5 tiket, 10 tiket, 12 tiket sekaligus. Di mana kalau dia beli 3 tiket sekaligus ya dia beli tiket kita ya titik-titik ini yang kebeli gitu ya. Gitu ya guys. Aduh kita nggak bahas limpahan ya guys, karena itu bukan gaya kita ya, limpahan itu sangat bahaya banget ya. Jadi bisnis ini sebenarnya ada bonusnya tuh kalau kita punya partnernya pas, itu ada dapat limpahan tiba-tiba kita bisa dapat duit gitu ya, tapi kita nggak ngebahas itu kenapa, karena kita mau fokusnya adalah bagaimana kita masing-masing semua membangun 6 partner yang tepat. Jadi semacam kita mau berpartner sama 6 orang yang tepat gitu ya teman-teman ya, yang mau menjual tiket digital ini secara serius gitu ya. Nah, kenapa dengan 6 partner yang tepat? Karena di sinilah nanti kita bisa passive income. Oke, saya akan lanjut ya teman-teman ya di sini ya. Contoh nih di bulan pertama teman-teman berhasil jual tiketnya bebas lah teman-teman, tiket Noah, tiket Disneyland dan lain-lain. Tapi yang ini kan tiketnya projeknya Mister Lado ya. Oke, jadi bulan pertama kita berhasil jual nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, 6 orang punya tiket ya. Dan mereka kalau beli, udah pasti mereka harus jualan kan. Jadi kayak semacam beli jilbab, ya semacam beli tiket konser kalau tiketnya nggak dijual ya nggak dapat duit gitu ya. Nah, ini partner pertama, itu kan pasti kalau orang beli beli project Mister Lado pasti mereka harus jualan Bapak Ibu. Kalau misalnya teman-teman tipe investor ini kurang cocok ya. Sebenarnya ada nanti yang NFT royalty program. Cuma kita nggak bahas sekarang ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti contoh nih partner kita masing-masing 6 partner kita ini jualan juga di bulan yang sama mereka selesai jualan 6 ya, 6 tiket ya. Bayangin Bapak Ibu, satu tiket tuh cuma 100.000 guys, $5 di tiket satu ya. Masa sih nggak bisa jual ke 6 ya gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ketika kan ini cuma partner kita ya, partner kita ini jualan 1, 2, 3, 4. Ingat ya, partner kita kan dapat tiketnya di sini ya, dapat uangnya di sini ya, di bagian CDE ya. Nah, ini yang seru banget nih guys. Penjualan tiket terakhir itu akan mengisi titik kita yang ini. Ibarat tuh kita punya tiket ya, tapi yang jualin teman kita. Ini semacam kayak misalnya kita beli nonton film Avenger ya, belinya ke 12 tiket gitu, cuma 12 tiketnya kebanyakan gitu, ternyata teman kita nggak jualan. Teman kita tuh nggak datang ya, masih ada 6 orang nggak datang. Kita tinggal titip Mbaknya, "Mbak, tolong jualin ya." Mbaknya yang di kasir ya, "Tolong jualin ya." Tiba-tiba nanti kejual. Nah itu kalau gue ibaratnya kayak gitu ya, one day yang jualin tiket kita adalah partner kita. Di mana? Kita dapatnya di mana? Ketika partner kita menjual tiket yang terakhir. Jadi setiap
tiket terakhir yang terjual, yang dijual oleh partner kita, itu adalah milik kita Bapak Ibu ya. Dia jualin tiket kita sebenarnya. Oke, jadi tiket terakhir ini, contoh partner 1 nih akhirnya jualan tiket di sini. Partner 2 penjualan yang terakhir dia ngisi yang ini ya, 2 ya. Partner ketiga dia tiket yang ini, ngisi partner yang ini nih. Nah begitu partner ketiga jualan yang ke-6, kan kita masuk petak yang ini ya, pas petak yang ini kita dapat duit. Ingat ya, kita dapat ini di sini nih, C, D, E, 3, 4, 5. Oke. Nah partner 4 jualan, nah berarti yang jualan dia yang dapat duit, kita gitu ya. Itu emang konsepnya seperti itu ya. Jadi emang namanya bagi hasil kali ya, ibarat gitu ya. Oke. Nah ini partner ke-6 jualan, nah partner kan jualan nih, tapi dia masuknya ke sini Bapak Ibu ya, masuk ke sini nih, ke tiket 6. Nah kita kan nggak dapat duit nih Bapak Ibu ya, duitnya kemana? Nah ini uangnya bagi hasilnya ke pengundang kita, dan seterusnya sampai Mister Lado Bapak Ibu ya, gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kalau kita berhasil jual satu kafling ini, kita dapat $15. Nah, $15 berikutnya, kita dapat uang dari partner kita dan seterusnya. Sama juga di kafling kedua, cuma bedanya di sini $10 guys, ya $10. Nah, ini tiket Dewa 19-nya, yang ini kan tiket Noah, yang ini tiket Dewa 19 ya. Oke, nah contoh nih, kalau ini tiketnya Coldplay gitu ya, contoh ya. Ini tiket ketiga itu cuma 3 tiket ya, 3 ini kayak premium ya. Jadi kolom 3 tuh kayak premium, makanya diemasin ya. Karena harganya mahal sekali dan dapat uangnya bisa gede gitu ya. Nah contoh nih, partner kita kan ada 6. Nah, partner yang pertama berhasil di bulan itu jualan nih 1, 2, 3. Nah, penjualan tiket terakhir kan masuk ke kita ya, langsung kita dapat $20 guys. Dengan catatan kita sudah punya tiket keempat ya. Kalau belum punya tiket yang berikutnya, kita di sini jadi tabungan gitu ya guys. Oh iya teman-teman, kalau mau nanya boleh ya, di sini ada Mas Jemi. Makasih Mas Jemi bantu jawab ya. Saya biar konsentrasi di sini dulu ya. Kalau ada yang nanya nanti dibantu Mas Jemi. Mana Mas Jemi itu yang mentor saya ya, teman-teman ya. Oke, partner kedua penjualan tiket terakhir masuk ke kita dapat $20. Nah, partner ketiga, jualan tiket terakhir. Nah, masuk ke kita, tapi kita nggak dapat income ya Bapak Ibu, income-nya ke pengundang. Itulah konsep matrix ya guys. Gitu guys. Nah, ini kalau ada 4, 5, 6 gimana? Ya udah 4, 5, 6 ya nunggu. Nah, ini bisa kejadian, bisa jadi ini penjualan ini bisa jadi sebulan. Contoh sebulan ini kita dapat $40, 600.000 ya. Nah, bulan depannya kan jualan partner kita nih, 600.000 bulan depannya. Bisa bisa nggak terjadi nih, partner kita nih jualannya nggak sebulan, tapi sehari? Ya bisa. Begitu jual sehari ya kita dapat $40, 600.000 sehari. Makanya nggak heran ya teman-teman kita tuh yang udah serius ya, kita baru 3 bulan guys. Itu udah ada yang 8 juta sehari, Mas Jemi itu udah 9,7 juta sehari guys. Ada yang 62 juta sehari, 30 juta sehari, karena jualannya tuh udah bukan bulanan ya, udah harian gitu ya. Oke, ini sistem mengandalkan downline atau matrix ya. Jadi gini teman-teman, semua bisnis itu kan downline itu kan istilah, ini sebenarnya bukan MLM ya Bapak Ibu, ini matrix program ya. Lucu ya, orang asuransi itu nggak pernah mau dibilang MLM Bapak Ibu. Walaupun konsepnya MLM gitu ya. Ngotot lah gue bukan MLM gitu ya, selalu begitu ya. Orang direct selling ya, Kangen Water itu juga nggak mau dibilang MLM, ini direct selling bukan MLM. Jadi ini juga matrix Bapak Ibu, matrix itu juga nggak mau dibilang MLM gitu ya. Jadi emang orang MLM juga nggak mau bilang, "Oh ini bukan asuransi, ini MLM," gitu. Jadi mereka punya pride-nya masing-masing gitu ya. Tapi intinya sama Bapak Ibu, intinya adalah jualan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita jadi partner, ini bisnis, ini sekalian aja ilustrasi sekalian ya. Semua bisnis pasti nyari pembeli, ya. Semua bisnis pasti nyari partner. Bisnis properti, yang punya bisnis properti pasti nyari agent Bapak Ibu untuk jualan properti. Bisnis apalagi ya? Ya bisnis kayak MW dan lain-lain pasti cari agent buat jualan produk dia. Nanti bagi hasil seperti itu. Bisnis mobil, Astra Motor, Honda dan lain-lain pasti nyari agent buat jualan produk mereka dan mereka dapat bagi hasil ya. Waduh, maaf. Jangan bisik. Oke, pedagang bakso, Bapak Ibu, pedagang bakso kalau udah bisnisnya gede pasti cari karyawan toh. Nah, karyawan itu siapa? Ya downline kita gitu ya. Kalau karyawan kita jualan,
kita kan bisa di rumah aja, downline kita yang kerja ya, si karyawan kita itu. Nah, kalau mereka jualan, mereka dapat duit. Nah, karyawan kita nyari downline nggak? Karyawan kita, tukang baksonya itu. Karyawan kita misalnya contoh bisnis bakso, terus kita ngerekrut karyawan. Karyawan itu kan downline kan. Nah, mereka jualan kan, mereka harus nyari customer nggak? Nah, nyari downline lagi kan. Nah, downline yang pertama, customer pertama itu disebutnya, ya downline lah, disebutnya pelanggan pertama ya. Kalau customer yang udah beli terus, itu disebutnya pelanggan. Nah, seperti itu ya. Jadi cuma istilah-istilah aja ya, tapi ending-nya semua ya nyari-nyari pembeli, nyari-nyari downline, nyari-nyari partner lah ibaratnya kayak gitu. Oke, nah ini menarik nih teman-teman. Jika hanya ada satu partner aktif, bisa nggak kita aktif? Wah ini seru nih teman-teman. Seandainya nih teman-teman ya, sekarang ambil nih 100.000 ya. Ini ini harga belum naik guys. Nanti kalau udah naik, wah nggak karu-karuan ya harganya ya nanti ya. Kalau kita punya satu partner, tiba-tiba dia anak muda yang ngerti blockchain, terus jualannya jago, bayangin ya teman-teman, ini satu orang yang berkumis ini ya, dia bisa jualan, misalnya jualannya hari ini dia jualan 6 ke tiket, karena ke teman-temannya pada cinta sama metaverse dunia blockchain, beli semua gitu 6, 100 ribuan. Oke? Nah ini kan berarti penjualan tiket terakhir dia ngisi ke sini kan teman-teman ya. Nah besoknya dia punya teman keluarganya 6 beli semua. Oke, masuk ke kita nih kedua. Besoknya Bapak Ibu, partner kita jualan ke teman-teman SD-nya gitu ya. Nah, begitu penjualan terakhir kita dapat $5. Begitu terus. Jadi seandainya kita punya satu partner yang hebat ya Bapak Ibu, kita bisa dapat income dari satu orang itu bisa Bapak Ibu ya. Ini sama kayak kita kalau teman-teman punya bisnis Rewide, terus punya agent propertinya cuma satu orang ya, nggak ngerekrut agent properti yang lain. Tapi satu ini jago banget jualan rumah tiap tiap bulan jualan rumah terus ya kita dapat uang dari dia terus kan dia yang jualan kita yang dapat bagi hasil lah. Ini fair ya, dalam bisnis memang seperti itu guys. Oke, kayak gitu ya. Oke, kita akan langsung lihat dashboard ya Bapak Ibu ya. Kita lihat dashboard, kita lihat dashboard live. Oke, ini oh iya, oke. Ini bisa langsung screenshot ya. Tunggu teman-teman ya. Token pocket. Oke, saya akan share screen. Sambil saya mau share screen teman-teman bisa bertanya ya. Oke, sip. Oke, nah ini nanti dashboard-nya teman-teman kira-kira kayak gini. Namanya token pocket ya Bapak Ibu. Ini dashboard kita token pocket. Nah, oke seperti ini. Ini saya baru narik ya. Saya selalu ngabisin duitnya pengalaman sebelum-sebelumnya. Nggak pernah narik malah ketarik. Mau Mobizen. Nah, pakai Mobizen aja ya buat nunjukin ya. Nanti teman-teman akan punya dashboard kayak gini. Kalau udah jual beli produknya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Ini nanti DAI. Jadi kita waktu jualan ini kita klik DAI di sini. Nah, ini teman-teman ya. Nanti di sini ada in ya. Ini uang masuk. Jadi ini transparan banget ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nih hari ini ya saya dapat berapa nih? Tanggal 15 ya. Dapat tadi sore ya 40 DAI, ada yang penjualan 40 DAI. By the way saya udah nggak jualan nih Bapak Ibu. Ini yang jualan udah partner saya ya. Kafling terakhirnya partner saya itu saya masuk ke sini nih. Terus ini udah berapa? 5 DAI. Wah, hari ini nggak terlalu ramai ya. Hari ini 45 DAI, lumayan lah ya. Kali 15.000. Wah, hari ini 675.000. Nah, kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Misalnya kita lihat nih, ini kapan nih saya nih. Ini tanggal 7 ya teman-teman nih. Tanggal 7 nih, tanggal 7 ya 160, 180, 185, 185 nih tanggal 7 ya, contoh tanggal 7 ya. Kalkulator 175 kali 15.000. Nah, ini 2,6 juta satu hari nih Bapak Ibu ya, tanggal 7 ya. Kita lihat lagi ya. Nah, ini tanggal berapa nih? Tanggal 2 ya, contoh nih tanggal 2 nih. Tanggal 2 nih 10, 15, 15, 2, 35, 35 tambah 80 berapa? 115, 115 tambah 20 berapa? 135. Nah, ini tanggal 2 ya. 135 kali 15.000 sama dengan 2 juta. Wah, bayangin teman-teman ya. 2 juta,
2 juta, kadang 600.000. Nah, ini karena emang ini bisnis ya, Bapak Ibu ya, ini bukan money game, bukan Ponzi, ini sama kayak bisnis konvensional Bapak Ibu. Bapak Ibu jualan, punya partner, partner yang jualan juga kita dapat bagi hasil gitu ya. Jadi kalau kita jualannya jelek, kalau terus kita punya partner juga jualannya jelek, ya kita income-nya ya zonk gitu ya, kosong atau pas omsetnya jelek gitu ya. Nah, nanti teman-teman kita ajarkan bikin namanya Leo seperti ini ya teman-teman, Leo. Nah, ini perjalanan saya, jadi teman-teman nanti catetin ya di Leo ya, ini juga ada modulnya teman-teman ya. Nah ini ya. Nah ini kalau mau teman-teman lihat ya, ini saya mulai itu tanggal 5 ya. Ini anggap aja teman-teman jual bisnis konvensional kayak jualan bakso lah ya. Ini penjualan tiket digital saya. Tanggal 5 saya mulai ya teman-teman, saya mulai itu dari kafling 3 ya, modal 600.000 ya. Nah, jadi di sini sebenarnya bukan kafling 1 ya, kafling 3 ya, saya udah mulai ya. Saya lupa ya, mulai dulu kafling 1 apa kafling 3 ya? Kayaknya kafling 1 ya malah ya. Nah, ini hari kedua langsung dapat nih $25, 375.000, 375.000. Nah, ini lihat ya, nggak selalu sempurna ya, kadang cuma 150.000, kadang nol nih. Jadi jualan saya kadang nol ya. Beda ya kalau Ponzi money game itu kan kadang-kadang income-nya stabil gitu, sehari dapat sekian 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 dalam 15 hari jadi gede, terus kita nambahin, tambah tambah gede lagi, tahu-tahu hilang gitu ya Bapak Ibu. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya, bisnis yang bentuknya duduk diam itu kamu duduk aja, nanti dalam 15 hari kamu income-nya jadi sekian, ya udah kamu masukin lagi yang lebih gede supaya dapatnya gede. Wah, itu bahaya banget ya teman-teman. Kalau ini kan benar-benar bisnis kayak bisnis konvensional ya, makanya uangnya nggak tentu ya. Nah, ini 1,2 juta gitu ya. Nah, makin lama makin naik nih teman-teman ya, mulai 24 September udah mulai 2,4 juta, 1,2 juta, 2,7. Nah, ini pernah tanggal 9 September ya, 27 September nih 5,4 juta, 6,3 juta. Gila, gue belum pernah tembus 9 juta ya. Gue belum pernah tembus 8 juta, malah Om Mirza duluan ya. Gokil ya. Nah, itulah teman-teman ya, ini fair banget bisnis nih ya. Kalau teman-teman lebih jago ya bisa ini ya, 1 juta, 2 juta, wah nih. Nah, ini sampai tanggal 92 hari ya, berarti udah ya kira-kira 90 hari itu ya 125 juta teman-teman ya, lumayan Bapak Ibu. Ini sangat lumayan banget karena ngerjainnya cuma dari rumah, ya teman-teman ya, dari rumah. Kemudian ya bisa jadi tambahan uang jajan, jangan-jangan nanti one day kalau bisa, siapa tahu teman-teman bisa 60 juta sehari, bisa jadi ini bisa jadi income utama kita gitu ya teman-teman. Nah, ini kira-kira gambaran nanti uangnya teman-teman kayak gini. Saya aja Mas Mirza nih kayaknya sudah bakal nyalip kita nih Mas Jemi ya. Ya, saya mah happy aja ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman, kita lanjut share screen di sini. Sekarang cara jualannya Mas, gitu. Sip. Oke, sekarang cara jualannya ya. Cara jualannya tuh kita punya namanya 11 teknik ya. Oke? Eh, Oke. Nah ini teman-teman ya, ini berdasarkan study case yang selama 3 bulan, ini cara dapat 125 juta dalam 3 bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pengen beli apa gitu ya, yang harganya 100 juta, nah kira-kira bisa nih ya. Terus kalau gue udah beli tiket digitalnya, gue harus ngapain nih? Nah udah tinggal ikutin 11 teknik ini aja ya teman-teman ya. Nah ini semua lengkap nih 11 teknik seperti ini. Nanti teman-teman akan dapat modul seperti ini ya. Ini ada intro-intronya dulu ya. Nah ini contoh ya, yang pertama tuh teknik WA Story. Jadi tekniknya tuh ini belum include teknik TikTok lagi ya teman-teman ya. Wah TikTok itu Om Siswandi, Mbak Ocha, Bu Odo, Bu Susi tuh jago-jago banget ya. Mereka closing dari TikTok malah ya. Jualan kafling digitalnya, tiket digital dari TikTok ya. Saya sendiri nggak masuk materi sini karena saya sendiri belum berhasil dari TikTok ya. Jadi belum based on true story jadinya ya. Kan kita kan maunya real ya, nyata ya. Bahwa emang beneran ini real story gitu ya. Oke, caranya gimana Mas kalau cara jual tiket digital? Yang pertama ya, ini bagi teman-teman yang udah khususnya yang udah beli ya. Yang pertama, kita kasih tugas nih teman-teman ya. Nih, tugasnya nih ya. WA story 3 sampai 5 sehari, IG story, WA jemput bola, YouTube short, posting 1 artikel Telegram. Ini PR-PR yang wajib dikerjakan ya setiap harinya ya. Kerjanya juga cuma semenit-semenit kok Bapak Ibu ya.
Oke, contoh semenit-semenitnya apa nih? Contoh nih, misalnya kita baru beli nih, biasanya kalau saya demen itu history starts today ya. Jadi misalnya kita baru beli kafling ya, atau beli tiket digital ya. Nanti dashboard kita waktu kita beli, kan teman-teman kayak dapat dashboard seperti ini ya. Nah ini klasiknya. Wah bentar lagi kita mau keluar bus nih Bapak Ibu ya. Nah misalnya teman-teman beli 5 kafling nih, nah 5 tiket, foto aja dashboard-nya. Teman-teman bisa bilang, "History starts today, sejarah dimulai hari ini." Wah seru banget ya, bisnis blockchain-ku pertama gitu ya. Wah semoga ini jadi berkah di tahun 2023. Wah ini terus atau bisnis ini keren banget ya gitu ya. Jadi seperti tidak jualan, cuma cerita ya Bapak Ibu ya. Nah oke, seperti ini, masukin WA story, nanti kalau ada yang nanya gampang Bapak Ibu, begitu ada yang nanya, "Itu apa sih?" Nah, ini bisnis blockchain, metaverse, NFT dan lain-lain, gua nggak ngerti nih bisnis apa, cuma gue lagi belajar. Nah, ini nanti malam ada Zoom-nya, kalau lu mau nanti gue kasih link Zoom-nya deh gitu, nanti malam lu nonton sendiri ya. Ini kita hampir tiap malam kita Zoom seperti ini Bapak Ibu, untuk ngebantu teman-teman jualan gitu ya. Udah begitu nonton Zoom-nya, wah seru juga ya, gue mau deh 100.000 pula lagi ya, ya udah gue beli aja deh 100.000 lagi ya. Bayangin teman-teman, semua orang akan berpikiran hal yang sama, "Hah 100.000? Ya udah beli aja deh, beli aja deh, beli aja deh, beli aja deh." Mulai aja dulu deh gitu. Wah akhirnya teman-teman lama-lama kaya juga gitu ya. Ini kan saya kayak jualan tahu goreng Bapak Ibu ya. Tahu goreng itu cuma 1.600 Bapak Ibu. Begitu saya jual itu semuanya, "Ah nyoba aja ah," gitu. Ada tahu goreng ya enak ya, "Ah coba ah." Bayangin nggak semua orang tuh cuma mau nyoba yang kita jadi tahu tuh ada kenapa gue jualan tahu ya, tahu tuh paketnya tuh 16.000, ada yang kita bikin, tipe setengahnya yang 5.000, 8.000. Nah itu orang, "Ah coba dulu ah," gitu. Nah yang coba-coba itu akhirnya jadi duit gede buat saya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman coba dulu, kalau suatu saat partner teman-teman coba dulu dan akhirnya income menjadi besar, wah itu luar biasa ya teman-teman. Nah, WA story juga bisa nanti screenshot. Paling kena sih sebenarnya screenshot income ya. Kenapa sih screenshot income itu paling powerful ya teman-teman? Jadi gini, di luar sana orang tuh udah bosen dengan misalnya penjelasan tentang produk, ada penjelasan tentang suplemen gitu. Mereka yang butuh tuh mereka duit gitu. Kalau gue perhatiin ya, duh gila suplemen lagi terus misalnya, aduh produk lagi, edukasi, motivasi mereka udah nggak butuh. Orang-orang tuh nggak butuh motivasi guys. Yang mereka butuh duit, makanya screenshot duit ini paling kena. Misalnya contoh teman-teman posting ya, screenshot ini, set gitu ya, 1.750.000 nggak usah ada kata apapun gitu ya. Nanti orang itu akan nanya, "Bro gue lagi butuh duit nih, lu bisnis apa sih?" "Wah ini bisnis blockchain." "Ajarin gue dong." Nah masalahnya itu gue nggak ngerti ini kayak gimana, gue juga baru belajar. Nah nanti malam lu ikut Zoom-nya ya. Begitu Bapak Ibu ya. Nanti malam ikut Zoom-nya, nanti gue kasih Zoom-nya, begitu dia beli nanti tinggal kasih, link tutorialnya cara dia daftar. Jadi teman-teman tidak perlu menjelaskan apapun, yang teman-teman perlu adalah mengerjakan PR-nya guys, seperti itu ya. Nah ini ada video-videonya nanti teman-teman bisa tonton ya. Ya makanya tadi seperti itu ya cara cara mainnya ya. Oke saya akan kasih lihat yang ini ya. Nah ini nanti teman-teman, "Mas aku kan baru nih, kan aku belum ada income gimana caranya?" Ya udah teman-teman bisa nyomot gambar-gambar yang seperti ini ya, nih gambar-gambar ini udah dibikinin sama karena kita udah 3 bulan jadi beberapa teman yang udah dapat income dia suka share share gambar kayak gini ya. Dan ini nggak ada bohong sama sekali Bapak Ibu, ini real real profit ya teman-teman ya. Oke, nanti kayak gini contoh nih, nah teman-teman bisa ambil, tinggal taruh di WA story, WA status, IG story. Nggak usah ada kata-kata apapun sampai kita ditanya. Makanya konsep di sini adalah bukan kita ngejar-ngejar orang, bukan kita ngejar-ngejar pembeli, pembeli, partner, buyer itu yang ngejar-ngejar kita. Yang kita perlu lakukan apa? Brutal mengerjakan PR-nya gitu ya Bapak Ibu. Iya dong, balasannya gitu dong. Kalau kita nggak mau nyari orang, berarti kita harus nyari traffic kan. Brutalnya ngerjain PR, rajin ngerjain PR kayak gini. WA story tuh kalau Bu Odo tuh bisa sampai 30 sampai 60 story setiap hari tuh, ya. Tujuannya adalah apa? Ya semacam kayak kita dagang nih Bapak Ibu ya. Dagang tahu lah ibaratnya. Ya kita supaya orang itu ngelirik tahu kita, kita harus buka dari subuh sampai subuh lagi bahkan. Supaya apa? Etalasenya kebuka. Nah ini kan sebenarnya kayak etalase ya di dalam WA story kita gitu ya. Orang kan ngelihat, "Itu apaan sih apaan sih?" Pertama mungkin bodo amat, kedua bodo amat, ketiga bodo amat, nanti sebulan bodo amat, 2 bulan, gila apaan sih lu?" Gitu. Bulan ketiga jadi partner, bulan keempat partner kita ngasilin duit, bulan keenam partner kita sudah bertumbuh gitu ya. Lama-lama kita passive income guys. Nah kayak gitu ya contoh ya. Ini jurus yang pertama ya,
Jurus kedua itu namanya, waduh banyak ya. Saya akan langsung aja ya, nanti teman-teman spoiler ini. Nah, ini namanya jurus kolam Telegram Bapak Ibu. Jadi kita mengumpulkan kolam Telegram. Jadi idenya adalah bagaimana setelah kita WA Story atau teknik-teknik lain, kita, mengarahkan mereka untuk masuk ke Telegram Bapak Ibu ya. Ya, ini ada idenya adalah 10 leads ya. Kalau kita udah berhasil 10 leads, kita dalam 30 hari punya 300 lead, 90 hari punya 900 lead. Kenapa orang dimasukin Telegram? Supaya Telegram itu orang bisa scroll ke atas. Nah, isinya Telegram apa? Isinya Telegram adalah pengalaman-pengalaman teman-teman yang udah berhasil, terus ada edukasi blockchain, terus ada edukasi smart contract, ya kita kasih edukasi terus di situ teman-teman. Sama kalau ada Zoom, bla 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 dan lain-lain ya. Gitu ya teman-teman. Nah, ini juga ada videonya. Ini akan membuat orang lain jadi itu ya teman-teman ya. Nanti ada teknik kolom Telegram 1, kolom Telegram 2 dan lain-lain. Oke. Ending-nya itu sebenarnya di Zoom seperti ini ya. Ending di Zoom, nanti setelah Zoom orang akan nanya, "Bagi linknya dong, gue mau daftar." Oke. Dan daftarnya juga gampang Bapak Ibu ya. Ini ada teknik anak baik, ini ada YouTube Short, ini ada teknik detik terakhir. Wah, ini paling keren nih teknik detik terakhir. Gimana di saat di detik-detik terakhir nih kalau dibuka aja ya. Ini yang paling powerful sih, detik terakhir ini ilmu baru ya. Jadi detik terakhir tuh kayak Michael Jordan, Bapak Ibu inget nggak? Michael Jordan waktu Chicago Bulls lawan siapa namanya? Utah Jazz ya. Jadi di detik terakhir tuh ini tinggal 6 detik ya, lemparan Michael Jordan tuh masuk sehingga Bulls itu waktu itu juara NBA Bapak Ibu ya. Nah, ini teknik ini dipakai ketika menjelang Zoom ini, lagi live itu langsung kita bikin WA story, kita tempelin link Zoom-nya itu dan akhirnya orang masuk ke sini. Ya, mungkin dia awalnya bingung, dia akan ikut Zoom berikutnya dan lain-lain sampai akhirnya, "Lah, ini seru juga ya," gitu ya. Oke, kayak gitu ya, guys. Terus ada lagi teknik apa lagi ya? Oh, ini ada tambahan desain juga ya, teman-teman ya. Di sini, nah ini nanti oke, ini bisa pakai WA story dan lain-lain ya. Tambahan desain tuh ada. Nah, ini cara membuat desain kayak gini juga kita ajarin Bapak Ibu ya. Ini pakai college ya. Ini pakai namanya college sekarang ya karena maker ini klik ini contoh nih. 45 die ya. Nah, itu nanti cara bikin desain itu kita ajarin. 45 die biasanya gini kan. Udah lengkap ya teman-teman. Nah, orang tuh die Karena tuh nggak tujuannya ngerti, apa? Nanti teman-teman. Makanya teman-teman perlu bisa kita bikin kasih konten tahu sendiri, kalimat. jualan sendiri. Terus ini juga kita ajarin juga teman-teman cara bikin laporan keuangannya ya. Sederhana Iya, aja ya. baik teman-teman. Sekarang Jadi cara teman-teman masukin ini gimana sih bikin caranya? ini ya. Ini pakai LEO ya, Leo ya. Oke. Tuh Leo Excel Saya ya. udah install. Nanti tinggal masukin aja, semuanya masukin ke Ini sini. teman-teman bisa otak-atik sendiri ya. Wah, banyak banget ya teman-teman ya. Kolom. Seru-seru lah pokoknya ya. Terus nih apa target kita apa sih sebenarnya gitu ya. Terus ada klub 56 nih apa sih? Terus diajarin juga cara membuat landing page-nya dengan Tribelio, dengan Berdu gitu ya. Banyak nih teman-teman ya. Jadi teman-teman ini semacam dapat kayak SB1M juga ya. Cuma versi mininya ya, cuma 11 teknik ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa diajarin juga tuh cara bikin landing page-nya gitu. Terus semua kontennya udah disediain, tinggal copy paste aja. Ini apa nih? Oke, terus ini yang ini pakai Berdu ya. Tuh. Yang tadi pakai itu. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman ya. Terus ada namanya teknik YouTube depan mata, ini juga komplit banget ya. Teknik YouTube depan mata ini komplit banget. Bagaimana kita membuat YouTube sederhana tapi endingnya jualan tiket digital Bapak Ibu. Wah, ini lengkap sekali ya teman-teman ya. Contoh ya YouTube depan mata misalnya kita mau lagi emang ini agak-agak aneh sih. Misalnya kita lagi betulin sofa terus kita bisa bikin video, guys. Ini tempat betulin sofa bla 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 bla. Oke. Ada bisnis menarik nih, teman-teman cek di deskripsi ya. Itu bisnis blockchain yang akan eranya meledak di tahun 2000, di tahun depan gitu. Misalnya contoh kayak gitu ya. Kita semacam kayak bikin YouTube begini nih cara betulin iPhone dan lain-lain, tapi endingnya seorang suruh lihat deskripsi, guys, ada bisnis menarik nih gitu di bawah. Nah, kayak gitu ya, guys. Oke, kita lanjut ya. Oh iya, Bapak Ibu kalau ada yang mau nanya silakan di chat. Aduh, ada Mas Jamie, thank you banget ya. Langsung dibantu Mas Jamie tuh ya, lebih ngerti Mas Jamie daripada gue ya. Oke, kita lanjut ya guys. Nih kita lanjut. Nah, duit. Ayo kita lihat duit-duitnya.
potensi duitnya ya teman-teman ya. Oh iya, belinya berapa nih? Guys, ini harganya saat ini masih bisa beli dengan $5 ya. Beli satu tiket ini $5. 115.000 plus 20.000 ya. Jadi kalau ditanya, gue kalau beli ini, ah nanti resikonya apa ya? Nggak ada resiko sih kalau gue lihat ya. Karena ini kan 100.000 ya. Ya sama kayak teman-teman sekarang nggak beli tiket digital nih. Besok ke Indomaret juga habis 100.000 gitu. Besok ngopi juga habis 100.000 gitu ya. Cuma kalau emang teman-teman mau serius, ya belinya yang 5 tiket. Nih harganya 5 juta, 2,5 juta. Rata-rata income yang 1 juta, 8 juta itu udah tiket ke-5 sampai ke-7 Bapak Ibu ya. Yang income-nya di atas 5 juta ke atas ya, 2 juta ke atas lah. Itu harus udah punya 5 kafling ya Bapak Ibu, 5 tiket ya. Kalau masih tiketnya 1 itu income-nya masih 100.000, 50.000 gitu ya. Masih kecil-kecil ya. Tapi dengan catatan harus jualan ya. Ya. Oke, langkah memulai gimana, Mas? Ya nanti setelah Zoom ini selesai, teman-teman cek pengundang ya. "Mas, minta link dong, gue mau daftar." Ya udah, "Mau daftar berapa?" Ya udah coba aja dulu satu gitu ya, satu tiket aja, gue mau beli satu gitu. Nanti begitu dapet satu, teman-teman udah dapat teknik jualannya, masuk WA grup, wah banyak ilmu banget di situ ya teman-teman ya. Bahkan nilainya lebih mahal daripada secangkir kopi ya, karena teknik jualan itu bisa dipakai buat bisnis macam-macam loh. Nanti diajarin tuh cara bikin walletnya, isi saldo, terus beli kafling, masih kafling ya, beli tiket, jualan tiket digital, semua tutorial lengkap ya teman-teman ya. Oh ya disclaimer dulu ya teman-teman, ini bukan duduk diam dapat duit, jadi harus beli, harus jualan. Kalau ditanya resiko, ya semua bisnis beresiko ya, Giant aja bisa tutup ya, 7-Eleven bisa tutup Bapak Ibu ya. Asuransi ini apa namanya, Wisma, ini ditutup apa sih? Kok gue sampai lupa ini apa ya? Ini juga bermasalah ya teman-teman ya. Ini First Travel bermasalah, jadi banyak ya, Jiwasraya, Indosurya. Semua juga bermasalah Bapak Ibu, artinya semua bisnis tuh beresiko. Tapi kalau di sini resikonya, ya kalau gue bilang malah nggak ada ya, kan 100.000 kalau mau mulai ya. Kalaupun teman-teman beli yang 2,5 juta tuh tetap dapat komunitas, dapat teknik jualan, dapat modul-modul. Bahkan yang kalau teman-teman beli 5 kafling itu dapat SB1M Bapak Ibu ya, dapat SB1M ya. Modul digital SB1M ya. Itu yang harganya dulu 7,5 juta Bapak Ibu ya. Oke, ini potensi duitnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 3 tiket ya, kalau nanti 3 tiket kita udah punya 6 partner, udah terjadi penjualan ya, yang berikutnya kan dijual bukan kita, yang jual kan udah partner kita ya. Nah ini kalau misalnya dalam sebulan partner kita bisa jualan semuanya, 3-tiganya ya, 3 tiketnya, maksudnya 6 tiket, 3 tiketnya, 6 partner kita berhasil jualan, kan titik terakhir kan, petak terakhir atau tiket terakhir kan milik kita ya. Kita bisa dapat 1.190.000. Iya itu kalau partner kita jualannya sebulan. Kalau sehari, ya berarti 1 jutanya sehari nih dengan tiga tiket ini ya. Nah bayangin kalau kita udah mulai tiket ke-4, ke-5, ke-6 Bapak Ibu ya. Awalnya emang kita yang jualan sendiri ya, yang berikutnya partner ya. Jadi saya senang ilustrasi, Ray White ya. Jadi kalau misalnya pertama kali misalnya kita bikin, saya punya temen itu yang tetangga itu bikin, apa namanya, bisnis properti sendiri ya, dia masih jualan sendiri gitu teman-teman ya. Nah itu baru gitu, awalnya kita jualan sendiri propertinya, lama-lama ngerekrut agennya yang jualan, nah ini kalau kita pertama kan jualan sendiri nih tiketnya, lama-lama agen kita yang jualan, partner kita. Nah kalau partner kita jualan tiket 4, 5, 6 ya, jadi bisa jualan tiketnya Noah, Dewa 19 dan Slank, kebetulan bulan itu ada 3 konser, nah itu ceritanya kita jualan 3 konser itu ya. Nah berarti kalau 1 bulan selesai jualan itu, berarti income kita 9,5 juta. Kalau berhasil jualnya sehari, berarti income kita sehari 9 juta. Atau bahkan bisa per jam Bapak Ibu ya, one day bisa kayak gitu ya. Nah, waktu bulan lalu kita income-nya masih sekitaran segini nih teman-teman ya, masih sekitaran segini ya. Karena rata-rata pada punya coba-coba dulu ya, punya 3 tiket, 3 kafling ya. Sekarang ini kita sudah masuk eranya di sini nih, 7, 8, 9 guys. Wah udah ngeri ya, sekarang angka-angkanya udah 10 juta, 20 juta ya. Anak-anak tuh income-nya udah sekarang udah 10 juta, 20 juta tuh udah biasa Bapak Ibu ya, per bulan ya teman-teman ya. Nah makanya ayo teman-teman ya, nanti giliran teman-teman nih gitu ya. Nah yang paling ngeri sih di sini ya, dan ini Mas Ivan Levan tuh udah arahnya udah mau kafling 12 ya Bapak Ibu ya, udah tiket 12 ya.
Makanya kemarin sekali closing 40 juta, 40 juta gitu ya, ngeri ya teman-teman ya. Ini nanti kalau teman-teman udah tiket 10, 11, 12, kita udah bukan jual tiketnya Dufan lagi, kita jual tiket Disneyland yang premium atau kita jual tiketnya Coldplay berapa Ibu, udah bukan jual tiket Slank, Dewa 19, kita jual Coldplay yang harganya sekali kita jualan itu dapat duitnya gede banget. Ingat itu hanya ilustrasi ya, tiket konser itu hanya ilustrasi. Bayangin nggak Bapak Ibu ya, misalnya di tiket 12 ini sekali closing itu 150 juta Bapak Ibu ya. Ini semacam kita event organizer-nya atau kita kalau di bisnis properti ya kita jualan berarti jualan gedung loh Bapak Ibu ya. Kita kayak jualan gedung ya, sekali profit tuh 150 juta. Gedung mah lebih ya. Kayak jual apa ya? Jualan ya klaster yang premium lah gitu ya. Nah ini berulang Bapak Ibu ya, karena Disneyland kan berulang ya. Karena konser band itu kan berulang ya, abis ini selesai konser besok ada konser lagi. Makanya kita bisa jual tiket berulang kali guys, nah kayak gitu ya. Wah ini kebayang ya, one day ya. Nanti 6 bulan lagi income-nya ngeri loh teman-teman ya. Jadi kalau lihat teman-teman lihat Zoom hari ini, kalau teman-teman inget ya, dulu Zoom bulan pertama itu income-nya cuma 300.000, itu udah bangga banget. Oh, hari ini udah dapat 300.000, bisa 9 juta sehari guys. Lah sekarang udah ada yang 62 juta sehari, ada yang 8 juta sehari, ada yang 32 juta sehari gitu ya. Nanti mungkin 6 bulan lagi income-nya udah ada yang 100 juta sehari gitu, mungkin aja. Dan pastikan itu Anda Bapak Ibu ya. Jadi jangan nonton Zoom dulu. Jadi kitanya udah dapet gitu ya. Oke, nanti jadi kerja ini kita nanti sekali seumur hidup aja Bapak Ibu. Jadi konsepnya adalah konsep 56 ya. Kita bikin namanya klub 56. Jadi yang diingat nanti terutama yang udah pada punya tiket digital yang tugas kita cuma 2 seumur hidup. Yang pertama segera kafling 5 atau segera 5 tiket ya Bapak Ibu. Misalnya hari ini baru 1 tiket ya pakai uang kopi terus gitu, naikin terus sampai pokoknya minimal tuh 5 kafling. 2,5 juta nih Bapak Ibu. Minimal 5 kafling. Kenapa 5 kafling? Karena di sini nanti bermain namanya NFT royalty program ya. Enggak tahu ya nanti ada berubah ya. Mungkin kalau nanti NFT royalty program udah keluar bukan 5 tiket lagi ya, bisa-bisa 11 tiket loh kalau nggak salah ya. 11 kafling ya, kafling 11 gitu ya. Terus tugas yang kedua adalah closing 6. Jadi kalau teman-teman bisnis properti, semacam kita punya properti, kita ya punya 6 agent nih, 6 agent properti yang jago ya. Udah, nanti duplikasi Bapak Ibu. Nah, ketika tuh duplikasi terjadi, ini nanti bulan ke-7 itu income kita 169 juta, bulan ke-8 itu 317 juta, itu bulan ke-10 tuh udah miliar Bapak Ibu ya uangnya. Dan itu udah bukan hasil kerja kita lagi. Udah hasil kerja partner kita, udah gotong royong Bapak Ibu, udah jual, udah partner-partner kita, agent-agent kita yang jualan gitu ya. Nah, untuk menemukan agent ya kita jualan dulu ya untuk sampai ketemu agent. Jadi ibarat kita punya bisnis properti, kita punya agent hebat yang bisa menghasilkan income untuk kita Bapak Ibu. Ngeri sekali ya. Oke, mulai aja dulu. Bagi yang mikir-mikir udah mulai aja dulu lah. Langsung Japri yang ngundang, "Bro, minta link cara daftar. Gue mau daftar 100.000 gitu ya." Ya. Nah, apa sih yang teman-teman bisa dapat ya? Jadi teman-teman nanti bisa dapat itu ya ilmu ya tentang kripto, ilmu jualan kayak tadi modul-modulnya, bahkan bisa digunakan bisnis apapun, terus nambah teman diskusi, kita suka nongkrong di FX ya hari Selasa, Senin di Bintaro, wah kita nongkrong, ngobrol, bahkan tukar-tukaran ilmu di situ gitu ya. Dan yang paling penting itu perubahan hidup ya, ini saya dapat dari Mas Mirza ya. Saya awalnya itu iseng-iseng Bapak Ibu ya, iseng-iseng karena saya nggak yakin ini ada yang beli ya, ternyata demand-nya tinggi banget Bapak Ibu ya. Demand-nya tinggi banget, wah ternyata lumayan juga ya, jangan-jangan nih nanti one day income-nya teman-teman bisa 100 juta sehari dan itu bisa melebihi bisnisnya teman-teman atau gajinya teman-teman di kantor. Nggak usah 100 juta deh, 10 juta sehari aja ya, itu udah 300 juta sebulan loh. Nah teman-teman nanti bisa mikir tuh, gue resign nggak ya gitu ya. Tapi pastikan itu stabil dulu income-nya ya teman-teman ya. Ini Mas Jamie nih waktu dapat 7 juta sehari ya. Oke. Jadi kalau bisnis ini ibarat kalau saya ibarat tuh kayak bisnis konvensional Bapak Ibu ya. Semua bisnis tuh buntutnya jualan. Bapak Ibu mau bisnis bakso, mau bisnis baju pasti harus jualan. Nah, bedanya kalau di sini jualannya itu kita pakai Zoom Bapak Ibu. Jualannya pakai Zoom, pakai replay, pakai tutorial. Nah, kerjaannya teman-teman apa? Kerjaannya tadi ngerjain 11 teknik tadi. WA story, kolom Telegram, semuanya dikerjain sambil ngopi. Semua dikerjain di rumah, guys. Enak banget nggak sih? Ya.
Jadi kalau kita teman-teman kayak punya bisnis jualan gerobakan tahu, ya kita buka gerobakan tahu depan Indomaret, ya kita ngerjain itu ibarat kita ngiklan Facebook, iklan apa. Jadi nggak nawar-nawar, nggak usah ke pinggir jalan. "Halo Pak, beli Pak, sini Pak, Pak tahu tahu." Itu kan kalau itu kan kayak nyari-nyari orang gitu kan. Kan maunya teman-teman nggak mau nyari-nyari orang kan. Nah, gimana caranya kita kalau misalnya bisnis tahu depan Indomaret, nggak, "Sini Pak, beli Pak." Nggak kayak gitu. Caranya gimana? Ya kita buka iklan Facebook. Ya kita buka WA, kita TikTok, ada tahu baru nih depan Indomaret Bintaro gitu. Tugas kita gitu. Nanti orang yang datang sendiri, guys. Nah, kayak gitu ya. Nah, kita pajangan kalau kita naruh gerobak depan Indomaret, itu kan kayak etalase pajangan ya. Orang kan nengok ngelihat kan, terus datang. Nah, kita itu etalasenya pajangan Indomaret itu apa? Itu adalah kita gunakan namanya WA Story. Jadi WA itu kan kita punya kontak kan ribuan orang ya, ada ratusan sampai ribuan orang. Tugas kita buka tokonya pakai WA Story, yaitu kayak gini, tempel kayak gini nih. Ini kalau kita WA Story itu ibarat kayak kita buka toko, kita buka warung ini, tahunya tuh kita buka gitu ya. Tek, udah buka nih gitu. Nah, waktu kalau misalnya kita naruh gerobak depan Indomaret, kan ada yang lihat, udah pasti ada yang beli nggak? Belum tentu ada yang beli kan. Sama waktu kita WA Story, kayak ibarat buka toko, belum tentu ada yang beli, tapi mulai ada yang lirik gitu kan. Nah, begitu ada yang beli, mereka kan nanya-nanya, ada yang cuma nanya-nanya kan, "Ini tahu berapa sih harganya?" "Oh mahal ya," gitu ya, "Oh ternyata nggak enak ya," gitu, akhirnya pergi. Tapi ada yang beli nggak? Ada. Nah inilah konsep WA Story. Ini yang saya lakukan rutin setiap hari Bapak Ibu. Saya buka toko itu ibarat WA Story subuh-subuh bangun sambil nonton bola, buka toko Jadi kalau gua WA Story itu kayak gua mau buka toko gitu. Buka toko tapi kontennya dari mana ya? Cari di WA Group Bapak Ibu. Siapa nih yang lagi posting? Ambil comot aja langsung WA Story. WA Story WA Story. Sampai ada yang nanya, "Bang, ini berapa harganya? Bang, ini bisnis apa?" "Oh, ini bisnis gua nggak ngerti, nanti malam ikut Zoom ya." Udah gitu doang ya teman-teman ya. Mudah sekali ya bisnis ini teman-teman ya. Oke, teman-teman juga harus siap akan ada fans dan hater Bapak Ibu. Semua bisnis Lionel Messi ada haternya, ada fansnya. Cristiano Ronaldo ada fansnya, ada haternya. Samsung ada fansnya, ada haternya. Jadi semua bisnis pasti ada fan, ada hater. Jadi jangan kaget kalau misalnya teman-teman pas jualan WA Story atau apapun itu akan ada haternya. Hater misalnya, "Lu bisnis nggak jelas banget sih, bisnis blockchain apaan tuh? Ini tipu-tipu loh," gitu. Misalnya kayak gitu ya. Itu selalu akan ada haternya teman-teman, nggak usah kaget ya. Gue jualan tahu aja ada haternya Bapak Ibu ya. Jualan tahu nih, makan udah enak gitu ya. "Apaan tahu begini 1.600 mahal amat, gorengan mah cuma gopean masa nih 1.600." Bayangin ya jualan tahu aja ada haternya gitu ya. Gitu ya. Tapi selalu ada jodohnya. Misalnya gue jual tahu nih, orang makan tahu 1.600, gila, ini pantas kok 1.600 emang enak kok gitu ya. Misalnya kayak gitu. Samsung ini keren banget loh, ada haternya. Nah, iPhone nih keren banget ada haternya. Jadi teman-teman jangan kaget nanti ya waktu ngerjain PR akan ada haternya gitu. Oke. Nah, ini yang akan sering terjadi karena sekarang bisnis banyak banget yang money game dan ponzi ya Bapak Ibu. Jadi semua disamain sama money game dan ponzi. Saya mau cerita ini info dapat dari ini sih ya teman-teman ya, dari Mas Mas Ivan ya, bagus ya. Sebenarnya ponzi itu apa sih? Ponzi itu gini, teman-teman kalau ketik di Google, ketik aja ponzi. Ponzi itu apa? Nah, ponzi ini adalah ini baca dari Wikipedia ya, jangan nonton YouTube dan lain-lain. Ini dari Wikipedia yang ngomong ya. Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan pada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Jadi kalau ada bisnis ya, ini bisnis nih, apa istilahnya pembangkit tenaga listrik gitu, pembangkit tenaga air gitu ya. Kamu naruh duit di sini 1 juta, dalam 15 hari uang kamu bertumbuh jadi 1,5 juta. Oke, itu udah pasti ponzi Bapak Ibu, udah pasti money game. Ingat ya, adalah investasi ya. Kita naruh duit, itu uangnya bertumbuh, diambil duitnya dari member baru Bapak Ibu. Jadi uang member baru diambil buat bayar kita. Yang dimana nanti waktu suatu saat mereka akan kabur Bapak Ibu ya. Gitu ya. Jadi kalau bentuknya investasi teman-teman harus hati-hati. Itu yang disebut dengan ponzi money game adalah investasi, duduk diam dapat duit. Sedangkan di sini metaverse ini kita kayak bisnis konvensional. Bapak Ibu beli tiket digital, itu harus jualan. Sama seperti Bapak Ibu beli gerobak tahu, kalau Bapak Ibu nggak pernah buka, nggak pernah jualan, nggak pernah dapat duit. Jadi kita punya gerobaknya tapi nggak pernah jualan gitu ya.
Ini kalau di bisnisnya Mister Lado kita kayak punya tiket digitalnya, punya kafling digitalnya, tapi kalau nggak pernah jualan ya nggak pernah dapat duit. Makanya itu bukan Ponzi guys, gitu ya. Makanya orang tuh menyamakan apa-apa dengan Ponzi money game, ya. Ini Ponzi itu ada batas 15 hari, 30 hari. Ini sangat hati-hati banget kalau teman-teman ditawarin ya, ini kamu duduk diam aja nanti 30 hari duitnya jadi sekian gitu ya. Itu dibayarkan pakai uang member baru guys. Oke, ini apalagi sentralisasi ya, duitnya ditaruhnya di perusahaan ya gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, what are you waiting for Bapak Ibu ya? Ini produknya keren banget menurut saya ya. Ini produk beda banget ya, di mana-mana kalau jualan seperti ini, suplemen apa tuh udah banyak banget ya. Kolagen gitu ya, kopi gitu ya. Ini tuh aneh banget ya, bisnis ini aneh ya. Blockchain, matrix program, metaverse, NFT itu sesuatu yang aneh. Makanya demand-nya tinggi banget, apalagi ini cuma 100 ribuan ya. Dan ini udah ada teknik closing-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal buka etalasenya, tinggal beli hari ini tiket digitalnya, langsung malam ini langsung buka toko dengan cara WA Story ya. Buka toko malam ini ya. Who knows langsung ada yang beli dan siapa tahu Bapak Ibu nanti bisa dapat income 100 juta juga dalam waktu 60 hari. Ini buyer sama demand-nya tinggi banget. Demand-nya udah tinggi banget. Ini ibarat ya, kalau saya bilang ya, ini ada Indomaret ya. Yang orang bolak-balik Indomaret tuh banyak banget gitu teman-teman. Dan orang yang suka tahu goreng itu banyak banget. Tugas kita apa? Tugas kita sebenarnya, wah ini orang banyak yang mau Indomaret nih. Ah gue tanya Indomaret ah, Mbak ini disewain nggak tempat depan? Udah gue beli ya. Gue pasang gerobak, taruh di situ jualan tahu. Terus orang ngeliat kan, wah ini tahu. Gue cari-cari ada di sini. Ya udah gue beli tahu ah gitu. Jadi sebenarnya pasarnya udah ada, tinggal teman-teman punya nggak barangnya. Tinggal buka toko. Buka toko adalah WA Story dan 11 teknik itu adalah teknik buka toko. Seru ya guys ya, seru banget ya. Oke, jadi ya tunggu apa lagi? Teman-teman bisa mulai dari $5 kalau mau, tapi saranku kalau mau serius langsung 5 kafling. Terutama buat teman-teman yang udah lama nih, udah punya tiket digital. Yang males ngerjain PR, ayo ngerjain PR. Orang itu kita harus buka toko Bapak Ibu supaya orang lihat. Buka toko itu WA Story, apa susahnya WA Story? WA Story itu nggak nyepam ya, dia bukan broadcast ya. Orang nggak akan benci sama kita kalau kita bikin WA Story. WA Story itu kan orang niat ngelihat kita gitu ya, bukan karena kita broadcast. Kalau broadcast tuh emang nyebelin banget ya. Jangan sampai broadcast yang orang tuh nggak mau di broadcast gitu ya. Teman-teman harus bangun kolam dulu, ketika kolamnya jadi, minta izin, boleh nggak gue kasih info? Nah kalau orang itu oke, langsung kita bisa broadcast gitu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti ini karena di record saya close dulu ya. Oke silakan langsung ke pengundang, tanya, Mas minta link registrasinya, gue mau beli tiket digitalnya, yang buatannya Mister Lado ya. Oke, saya akan close dulu ininya ya, recordingnya ya. Oke, good.